Bab 951, Sumpah Bai Xiao Chuns. Kamu. Seketika suara itu bergema ke pikiran Gong Sun Wan, dia mengerti segalanya. Kepahitan memenuhi hatinya, dia menjawab suara itu dalam benaknya. Jadi, kamu bertaruh sepanjang waktu ini. Itu tidak seperti kita. Petik 2 titik titik. Kamu benar, jawab Ghost Mother, tidak seperti kita. Tapi, pertaruhannya terbayar. Ghost Mother tidak bisa tidak memikirkan kembali perjanjian yang dibuatnya dengan Gravekeeper bertahun-tahun yang lalu, dan bagaimana dia adalah orang yang datang dengan seluruh rencana ini. Dia jelas orang yang layak dihormati. Aku tidak akan mengharapkan sesuatu yang kurang dari sisa keinginan terakhir dari individu paling kuno itu. Yang sebenarnya adalah bahwa sejak dia tiba di dunia ini, dia telah berjudi. Setelah kehilangan lengan kirinya, basis kultivasinya telah jatuh, membuatnya sulit baginya untuk mengendalikan galeon tulang. Lebih buruk lagi, tanpa kekuatan penyegelan yang tersedia di lengan kirinya. Dia tidak bisa mengaktifkan iblis penakluk cermin untuk memanfaatkan kemampuan ilahi yang paling kuat. 3 bendera hantu. 3 bendera itu adalah salah satu alasan utama dia menjadi ibu hantu. Di dunia di luar dunia ini, dia telah membayar mahal, dan juga meminta bantuan seorang ahli yang kuat, untuk menangkap 3 hantu jahat yang basis kultivasinya dianalogikan dengan tingkat celestial. Dan menyegelnya menjadi 3 bendera Siam. Ketika digabungkan, ketiga bendera itu merupakan benda magis paling kuat yang dimilikinya, terutama yang di tengah dengan wajah hantu yang tertawa terbahak-bahak. Sebelum disegel, hantu itu hanya satu langkah lagi dari keluar dari alam surgawi. Meskipun tidak pernah mencapai alam arcayan, itu pasti bisa dianggap setengah kuno. Ketiga basis budidaya hantu jahat telah berkurang karena disegel, tetapi ketika ketiga bendera digunakan bersama-sama, mereka dapat mendorong kecakapan pertempuran Ghost Mother ke tingkat yang mengejutkan bahkan di dunia di luar langit. Sayangnya, ketiga hantu jahat itu tidak stabil dan sulit dikendalikan, itulah sebabnya dia meminta seorang Arkayan untuk memalsukan cermin penakluk iblis. Biasanya, cermin itu cukup untuk mengendalikan hantu-hantu jahat, meskipun masih ada beberapa tingkat kesulitan dalam mengendalikan mereka sepenuhnya. Dan itulah sebabnya dia menggunakan sihir rahasia untuk mencap dirinya dengan simbol magis abadi, ditempatkan di tangan kirinya. Yang memungkinkannya untuk memanggil dan mengendalikan 3 hantu jahat. Setelah lengan kirinya hilang, Ghost Mother mengalami penurunan signifikan dalam keseluruhan kekuatannya. Dia tidak bisa mengendalikan tanda penyegelan di cermin penakluk iblis, dan karena itu, ketika Surgawi mengembalikan lengan kirinya padanya, dia hanya bisa bertaruh pada hasilnya. Dia telah bertaruh bahwa Celestial yang selalu curiga tidak akan mempercayai siapapun sepenuhnya, dan pada akhirnya akan mengambil langkah pada Gong Sun Waner. Dan tentu saja, ini semua didasarkan pada informasi yang diberikan kepadanya oleh Gravekeeper, berdasarkan analisis pribadinya. Dia juga bertaruh bahwa lengan kirinya, yang dipersonifikasikan di Gong Sun Waner, akan membuat persiapan lain. Oleh karena itu, momen ketika Surgawi mulai bertarung dengan Gong Sun Waner adalah saat bagi Ghost Mother untuk kembali. Sebenarnya, itu tidak benar untuk mengatakan bahwa dia tidak dapat melawan balik proyeksi dunia Surgawi. Sebagai gantinya, dia telah membiarkan Gong Sun Wan untuk mulai mengkonsumsinya untuk menciptakan semua peluang yang dibutuhkan. Kamu menang, jawab Gong Sun Wan dalam benaknya. Bawa aku pulang. Tentu saja, percakapan itu terjadi dalam waktu singkat yang diperlukan untuk menjentikkan jari. Tidak ada opsi lain yang tersedia untuk Gong Sun Waner. Dia tidak ingin menjadi budak surgawi, dan karena itu, dia hanya menutup matanya dan terdiam. Begitu dia menutup matanya, asap hitam di sekitarnya mengambil bentuk Ghost Mother. Kamu, Celestial tersentak, wajahnya jatuh. Dia berusaha sekuat tenaga untuk memperkuat kekuatan dari tanda pemeteraiannya, tetapi pada saat sebelum itu benar-benar mengunci Gong Sun Waner, Ghost Mother muncul di sebelahnya. Ghost Trio, waktumu telah tiba. Suara gemuruh intens memenuhi udara, sumbernya adalah salah satu dari 3 bendera di galeon tulang, yang meledak dengan hebat. Raungan kemarahan meletus saat wajah hantu besar terwujud, memancarkan energi mengejutkan yang melampaui alam demigod dan mendekati alam surgawi.
Hantu itu memiliki 3 tanduk, kulit valet gelap, dan tampak jahat. Begitu wajah hantu itu muncul, ia menembak ke arah tanda penyegelan proyeksi dunia, menyebabkan wajah surgawi berkedip-kedip. Surgawi bersiap untuk campur tangan, tetapi sebelum dia bisa. Suara gemuruh bahkan lebih intens dari yang sebelumnya meletus ke udara. Bendera kedua meledak, dan wajah hantu kedua terbang keluar. Hantu ini berwarna hijau, dengan banyak mata. Terlebih lagi, ketika itu membuka mulutnya, bahkan lebih banyak mata terlihat di dalam. Energinya hampir sama dengan alam surgawi seperti hantu lainnya, dan pada kenyataannya, sedikit lebih kuat. Itu seperti monster jahat yang, setelah dilepaskan, dibebankan langsung ke arah tanda segel proyeksi dunia. Celestial jelas sangat cemas pada titik ini, dan hanya bersiap untuk mengambil tindakan defensif untuk memblokir dua wajah hantu ketika yang ketiga muncul. Bendera ketiga meledak, melepaskan fluktuasi yang bahkan lebih kuat secara brutal, bersama dengan tawa ganas dan terkekeh. Kamu akhirnya membebaskanku, hantu, kata sebuah suara yang mengguncang semua langit dan bumi. Itu seperti kombinasi dari hantu-hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya yang semuanya meraung pada saat yang sama, menyebabkan segala sesuatu di daerah itu bergetar hebat. Wajah hantu ini setengah hitam dan setengah putih. Jelas tertawa, tetapi pada saat yang sama, tampak menangis. Atau mungkin akan lebih baik untuk mengatakan bahwa itu jelas menangis, tetapi sepertinya tertawa pada saat yang sama. Sangat aneh sampai ekstrim, ke titik di mana siapapun yang melihatnya akan begitu terguncang, mereka mulai bergetar secara fisik. Para penggarap Naschen Soul di atas kapal merasakan kekuatan hidup mereka disedot keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka. Dan tidak peduli apa yang mereka lakukan untuk mencoba membela diri, itu tidak berguna. Bai Xiaochun tersentak, dan mulai gemetar ketakutan. Dia benar-benar mengenali wajah hantu yang paling kuat ini. Itu adalah wajah yang sama yang tersenyum garang padanya dari dalam bendera saat dia pertama kali melihat galeon tulang. Wajah hantu ini sangat kuat sehingga, tampaknya sangat setara dengan surgawi. Bai Xiaochun bukan satu-satunya yang tampak terkejut. Celestial jelas dipukul dengan kecemasan yang mendalam saat melihat ketiga wajah hantu ini menembak ke arah tanda penyegelan proyeksi dunianya. Mereka bergerak sangat cepat sehingga jelas tidak ada cara untuk menghentikan mereka dari mencapai target mereka. Ketika mereka menyerang, ledakan yang dihasilkan sangat keras sehingga mengancam akan menghancurkan dunia. Sebuah depresi besar muncul di tanda pemeteraian, yang jelas tidak tahan dengan serangan tingkat celestial. Retakan menyebar di permukaannya, dan kemudian hancur. Yang lebih mengejutkan bagi Bai Xiaochun adalah bahwa, ketika tanda pemeteraian hancur, mata wajah hantu yang menangis-menangis dengan sinar keserakahan. Dan dia mulai mengkonsumsi pecahan yang hancur. Dengan setiap bagian yang dia telan, kegembiraan di matanya tumbuh lebih kuat. Lesat, hahaha, sudah lama sejak aku menikmati rasa seperti ini. Dunia ini sepertinya penuh dengan hal-hal yang enak. Aku ingin makan semuanya. Petik 2 titik titik. Berani-beraninya kamu, dasar hal yang menjijikkan. Dia baru saja akan melangkah maju untuk menyerang ketika wajah hantu tertawa menangis berbalik dan menatapnya, mata bersinar dengan cahaya aneh. Ah, surgawi, aku pikir aku akan memakan kamu juga. Sambil tertawa keras, wajah hantu itu meninggalkan sisa-sisa tanda penyegelan dan menembak ke arah surga. Dua wajah hantu lainnya memandangi, jelas-jelas takut pada wajah hantu yang tertawa. Namun, setelah beberapa saat, mereka bergabung untuk menyerang Celestial. Semuanya terjadi terlalu cepat. Semua orang di Galeon Tulang memiliki kekuatan hidup mereka disingkirkan dari mereka, dan sebagai hasilnya, benar-benar berwajah pucat dan putus asa. Para dewa sedikit lebih baik, dan pada kenyataannya, Bai Xiaochun tidak kehilangan kekuatan hidup sama sekali. Namun, matanya benar-benar memerah ketika dia berdiri di sana memelototi Ghost Mother. Dia tampak seperti akan meledak. Sekarang tanda penyegelan proyeksi dunia telah dihancurkan, dan ketiga wajah hantu itu mengganggu surgawi. Ghost Mother sekali lagi berubah menjadi mulut besar yang beralih untuk memakan Gongsun Wanner.
Dan tentu saja, Gongsun Wan masih menempati tubuh Hou Xiaomei. Hou Xiaomei menggigil, dan asap hitam mulai keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Itu dengan cepat berubah menjadi gambar seorang gadis muda, yang melihat sekeliling dengan pahit pada dunia di sekitarnya, dan kemudian melirik kembali ke arah Hou Xiaomei. Jangan sakiti dia, gumamnya. Kemudian dia menutup matanya, dan tubuh jiwanya ditelan oleh Ghost Mother. Pada saat itu, tubuh jiwa lain muncul, yang tidak lain adalah milik Hou Xiaomei. Itu juga mulai melayang ke arah Ghost Mother. Bai Xiaochun merasa jantungnya terkoyak. Vena biru menonjol di leher dan wajahnya, dan matanya berubah lebih merah dari sebelumnya. Lalu, dia berteriak dengan suara yang bahkan menarik perhatian Celestial dan ketiga wajah hantu. Ghost Mother, jika kamu ingin mengkonsumsi Gongsun Waner, itu urusan kamu. Tetapi jika kamu menyakiti Hou Xiaomei, maka aku, Bai Xiaochun, bersumpah bahwa, apakah aku harus pergi ke surga tertinggi atau neraka terdalam untuk melakukannya, aku akan membunuhmu. Petik 2. Bab 952, The Bone Galleon Set Cell. Suara Bai Xiaochun serak, sedih, namun dipenuhi dengan tekad yang tak terlukiskan. Ketika dia berbicara, sepertinya kata-katanya selaras dengan hukum alam langit dan bumi, menyebabkan mereka bergema dengan cara yang eksplosif. Ghost Mother saat ini menyerap Gongsun Waner, dan sebagai hasilnya, fitur wajahnya menjadi jelas. Mata, hidung, dan mulutnya semua muncul, mengungkapkan wajah seorang wanita muda yang cantik. Dia memiliki kulit putih dan mata yang memikat, dan secara keseluruhan, sangat cantik. Lengan kirinya yang sebelumnya terputus tumbuh kembali, dan dalam beberapa saat, tampak seperti biasa. Pada saat yang sama, aura dahsyat yang kuat muncul darinya. Apakah kamu mengancam aku? Tanyanya, menatap Bai Xiaochun dengan mata yang memikat seperti bintang-bintang di langit. Namun, Bai Xiaochun tidak terpesona sama sekali. Tampaknya melayang di ambang kegilaan, dia memuji, tidak. Bukan ancaman, hanya sebuah janji. Petik 2. Bai Xiaochun tidak benar-benar memikirkan apa yang dia katakan. Jika dia, maka mempertimbangkan kepribadiannya, dia tidak akan pernah berani mengatakan sesuatu seperti ini kepada Ghost Mother. Tapi, itu hanya salah satu kontradiksi yang merupakan bagian dari Bai Xiaochun. Meskipun dia takut mati, setiap kali dia melihat seseorang yang dia anggap teman atau anggota keluarga dalam kesulitan, dia tidak akan melarikan diri atau bertindak dengan pengecut. Pada saat ini, Bai Xiaochun bahkan tidak tahu apa itu ketakutan. Yang dia tahu adalah bahwa kehidupan Hou Xiaomei ada di telepon. Sebenarnya, dia sudah memutuskan bahwa, jika harus, dia akan memanggil muridnya, dan bahkan memanggil Gravekeeper jika perlu, untuk menghentikan Ghost Mother. Dari kegilaan di matanya, adalah mungkin untuk mengatakan apa yang sedang dipikirkannya, dan betapa tekadnya dia. Hantu-hantu bisa melihatnya, dan itu mengguncangnya. Dia sudah bisa merasakan kehendak dunia di sekelilingnya sebagai tanggapan terhadap sumpah yang baru saja dia sumpah. Karena suatu alasan, hatinya mulai berdebar. Di matanya, Bai Xiaochun hanyalah seorang dewa. Kalau bukan karena medali perintah Gravekeeper yang dia miliki, dia bisa menghancurkannya sampai mati tanpa memikirkannya. Namun, intuisinya memberitahunya, bahwa jika dia memakan jiwa Hou Xiaomei, maka suatu hari di masa depan, dia akan berakhir menghadapi musuh yang sangat kuat karenanya. Menanggapi perasaan yang tiba-tiba itu, mata Ghost Mother berkedip, dan mulut besar yang dia panggil untuk mengkonsumsi jiwa Hou Xiaomei tiba-tiba menghilang. Melambaikan tangannya, dia mengirim jiwa Hou Xiaomei terbang kembali ke tubuhnya. Bukan tubuh fisik yang buruk. Ditambah lagi dia anehnya terhubung dengan anak ini. Aku kira dia akan membuat pilihan yang baik untuk magang. Setelah membuat keputusan, dia melambaikan tangannya, mengirim Hou Xiaomei yang tidak sadar terbang ke lengan bajunya. Dengan itu, dia kembali ke galeon tulang. Mata Bai Xiaochun hampir menggenang dengan air mata darah, dan dia terengah-engah. Sementara itu, surgawi terus jatuh kembali di wajah ketiga wajah hantu. Ghost Mother, serunya mendesak.
Kami sudah sepakat. Kami sudah sepakat. Potongnya. Dia tertawa. Lelucon yang luar biasa. Cemoohan di matanya tidak mungkin lebih jelas. Sebelumnya, dia telah dipaksa untuk melakukan suatu tindakan, tetapi sekarang, tidak ada seorang pun di dunia ini selain dari Gravekeeper misterius yang mungkin dia takuti. Dia bahkan tidak peduli dengan surgawi ini. Jika dia tidak terikat dengan kekuatan dunia di sekitarnya, dia mungkin telah membunuhnya dan mengubahnya menjadi bendera keempat. Sayangnya, dia didukung oleh kekuatan dunia, yang akan membuatnya sangat sulit untuk dibunuh sekarang. Kalau saja aku bisa keluar dari alam surgawi dan ke alam arcayan. Lalu aku bisa mengabaikan hukum alam dan membunuhnya. Namun, saat ini, hanya seseorang dari negeri ini yang dapat membunuhnya tanpa mengkhawatirkan berkah dunia. Petik 2 titik. Dicemooh secara terbuka oleh Ghost Mother di depan begitu banyak pembudidaya lainnya menyebabkan ekspresi yang tidak sedap dipandang muncul di wajah Celestial. Dia benar-benar kesulitan menerima ini. Beberapa saat yang lalu, kemenangan sudah di depan mata, tetapi sekarang meja telah sepenuhnya berbalik. Tidak hanya rencananya untuk menjadikan Gong Sun Wan sebagai budak gagal, tetapi sekarang, Ghost Mother kembali dalam posisi berkuasa. Gravekeeper, kamu bajingan, kamu telah memblokir aku di setiap kesempatan, geramnya sendiri. Kamu melakukannya di Willlands, dan sekarang di sini aku bisa melihat jejak tanganmu. Aku menolak untuk menerima ini. Aku bersumpah untuk melarikan diri dari dunia ini. Aku menguasai dunia ini. Dia benar-benar merasa seperti menjadi gila. Lagi pula, jika itu bukan karena cedera seriusnya, segalanya akan menjadi sangat berbeda hari ini. Sebelum dia bisa mengatakan hal lain, Ghost Mother menyentuh Galeon tulang. Meskipun dia terlihat sangat cantik, dia juga sangat mencela. Sekarang tiba saatnya untuk meninggalkan dunianya, dan pulang. File Celestial Bone Galeon, berlayar. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, menyebabkan suara gemuruh memenuhi udara, dan seluruh kapal bergetar. Pada saat yang sama, lautan tulang yang mengelilinginya berubah menjadi abu. Retakan meliuk-liuk di permukaan Deathmire, dari mana muncul paku tulang. Bahkan, dari salah satu celah terbesar muncul, ekor tulang yang menyeramkan. Seolah-olah beberapa makhluk besar akan memanjat keluar dari bawah tanah. Banyak pembudidaya yang masih merasakan kekuatan besar membanting ke mereka, menyebabkan darah menyembur keluar dari mulut mereka ketika mereka terlempar keluar dari kapal. Bai Xiaochun termasuk di antara mereka. Pada saat yang sama, Galeon tulang mulai naik ke langit. Terengah-engah yang tak terhitung jumlahnya dapat terdengar sebagai bagian utama kapal, yang sampai saat ini belum pernah terlihat, menjadi terlihat. Ini surga. Galeon tulang sebenarnya hanya bagian dari sesuatu yang lebih besar. Bagian yang lebih besar, tersembunyi di bawah permukaan tanah. Bai Xiaochun sama terkejutnya dengan orang lain ketika melihat kapal tulang yang lebih besar bangkit dari tanah. Lebih tepatnya, apa yang telah terlihat sebelumnya hanyalah sebagian dari galeon tulang yang lebih besar. Sekarang setelah laut tulang hancur, dan Deathmire hancur berantakan, kapal kuno yang lengkap terungkap. Yang mengejutkan, itu adalah kadal besar yang terbuat dari tulang. Itu sangat besar sehingga hampir tidak mungkin untuk melihat dari satu ujung ke ujung yang lain. Selain itu, galeon tulang yang telah terlihat sebelumnya, hanya bagian dari kepala kadal. Perkembangan yang mengejutkan ini melampaui apa yang orang bayangkan. Banyak pembudidaya, termasuk Bai Lin, Zhao Tianjiao, dan lainnya yang akrab dengan Bai Xiaochun, sangat heran mereka batuk darah. Suara gemuruh memenuhi langit dan bumi ketika Ghost Mother melemparkan tangannya lebar-lebar, menyebabkan langit terdistorsi dan pusaran muncul. Melalui pusaran itu, Bai Xiaochun bisa melihat apa yang tampak seperti dunia lain. Meskipun tidak cukup jelas untuk mengetahui detail, dia bisa merasakannya di luar bayangan keraguan. Waktunya pulang, seru Ghost Mother. Deathmire mulai runtuh ketika kadal tulang besar itu melesat ke arah pusaran. Dari kejauhan, hampir terlihat kadal itu melubangi langit. Itu pada saat yang sama persis bahwa Bai Xiaochun menyadari bahwa, bukan hanya Hou Xiaomei dibawa pergi, tetapi ada pembudidaya lain yang terjebak di galeon tulang juga.
Bahkan, ada lusinan. Dan salah satunya adalah Zhang Fati Besar. Zhang Fati Besar berdiri di geladak, gemetar saat dia memandang pusaran. Kemudian dia memandang Ghost Mother dengan lengannya yang terangkat. Pada saat itu, getaran melewati Big Fati Zhang, dan dia mengingat mimpi yang dia alami. Apakah ini dunia baru? Bab 953, dia bangkit. Saat kadal tulang naik ke langit, ketiga wajah hantu itu ditarik dengan enggan menjauh dari surga dan menuju pusaran. Namun, wajah hantu yang tertawa terbahak-bahak itu tampak jauh lebih menantang daripada dua lainnya. Aku suka dunia ini, aku tidak ingin pergi. Aku ingin tetap. Namun, betapapun sulitnya berjuang, itu tidak bisa lepas dari kendali galeon tulang, dan diseret ke atas. Segera, kadal tulang hanya beberapa saat dari memasuki pusaran. Di bawah, ekspresi kerinduan yang tak terlukiskan bisa terlihat di wajah surgawi. Dalam hal sikap, itu adalah kebalikan dari wajah hantu yang tertawa. Dia sudah lama mendambakan untuk bisa mencapai puncak dunia tempat dia tinggal, dan kemudian melangkah melewatinya. Namun, setelah sekian lama, dia masih terjebak di tempat yang sama. Seolah-olah dia berada di penjara besar. Dia tidak ingin hidup di dunia ini. Dia ingin meninggalkannya. Jika dia memaksakan jalan keluar, dunia akan hancur, dan semua orang di dalamnya terbunuh. Namun, dia masih ingin pergi. Zhang Fati Besar dan pembudidaya lain yang terjebak di galeon tulang menuju ke bahaya yang ekstrim. Tetapi bagi Celestial, kapal dan pusaran itu mewakili masa depan. Celestial mulai bergerak, menjadi seberkas cahaya terang yang melesat ke pusaran. Namun, dia tidak hanya merasakan tekanan mendorongnya dari atas, tetapi tanah di bawah juga menariknya ke bawah. Sebenarnya tidak mungkin baginya untuk mendekati pusaran. Bahkan, kehendak dunia yang merupakan bagian dari dirinya mengenali apa yang dia lakukan, dan mulai gemetar di ambang kehancuran. Pada saat itu, lolongan kemarahan menantang keluar dari bibir surgawi. Pengurus gravitasi, kamu brengsek. Suatu hari, aku akan melarikan diri dari tempat ini. Kata-katanya mengguncang dunia seperti guntur surgawi, dan bahkan menyebabkan petir muncul di udara di sekitar kadal tulang besar. Lautan kilat muncul, hampir seperti tangan besar yang kemudian meraih kadal. Celestial menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mencegah galeon tulang pergi. Tercerah dengan kekuatan sungai Heavenspan, tangan petir itu berwarna keemasan karena tertutup oleh kadal tulang. Namun, sebelum tangan benar-benar bisa menyentuh kadal, Ghost Mother tertawa dingin dan melakukan gerakan mantra dua tangan. Seketika, asap hitam meletus dari kadal dan melesat ke arah tangan petir keemasan. Suara gemuruh memenuhi udara saat keduanya melakukan kontak. Jelas, tangan petir itu tidak cocok untuk asap, karena mulai bergetar dan hancur berkeping-keping. Namun, sebelum itu benar-benar bisa dihancurkan, wajah hantu yang sedang tertawa itu tiba-tiba menggunakan teknik yang tidak dikenal untuk mengubah arah dan menembak ke arah tangan. Kejadian tiba-tiba ini mengejutkan Ghost Mother, dan aura pembunuh muncul darinya. Bahkan surgawi terkejut. Namun, dia bereaksi dengan cepat, dan mengirim tangan emas itu melaju ke arah wajah hantu yang sedang tertawa. Sebuah ledakan besar terdengar ketika wajah hantu yang sedang tertawa-tawa, disambar oleh tangan besar Celestial. Kemudian, ketika tangan itu turun kembali ke arah surga, dan kemudian terbuka, wajah hantu yang sedang tertawa itu tidak terlihat dimanapun. Celestial berdiri di sana, mata berkedip-kedip dengan pikiran. Ketika Ghost Mother melihat apa yang telah terjadi, aura pembunuhannya tumbuh lebih kuat, namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Melihat kembali ke dunia di bawah ini untuk terakhir kalinya, dia mengalihkan perhatiannya, dan mengirim kadal tulang ke pusaran. Namun, pada saat itulah sesuatu terjadi yang bahkan tidak bisa diprediksi oleh surgawi. Turun di lautan tulang yang hancur, sesosok melesat ke udara dengan kecepatan tinggi. Itu tidak lain adalah Bai Xiaochun. Ghost Mother, berikan Hou Xiaomei dan kakak sulungku kembali kepadaku. Dia sudah lama memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin. Dia tidak bisa diam begitu saja ketika Hou Xiaomei dan Big Fati Zhang dibawa ke pusaran itu. Dia bergerak dengan kecepatan luar biasa, menembaki kadal tulang yang menghilang.
Adapun para pembudidaya yang tetap di bawah, mereka memandang dengan terkejut dan takjub. Mata Celestial menyipit. Dari apa yang bisa dia katakan, segala sesuatu yang terjadi berbau campur aduk dari Gravekeeper, dan dia tidak bisa tidak curiga tentang mengapa Gravekeeper tidak membuat penampilan. Skema hantu tua berjalan terlalu dalam. Aku menolak untuk percaya bahwa dia melakukan semua ini hanya untuk menyakiti aku. Pasti ada tujuan lain yang sedang dia upayakan. Petik 2. Ghost Mother melihat ke bawah dari kadal tulang di Bai Xiaochun, dan bisa melihat kegilaan merah di matanya. Namun, tidak masalah seberapa cepat dia berjalan, tidak mungkin baginya untuk mengejar kadal tulang. Bahkan sebelum dia bisa mendekat, itu ada di pusaran dan menghilang. Di saat-saat terakhir sebelum itu hilang, bibir Ghost Mother bergerak ketika dia mengirimkan pesan kepada Bai Xiaochun. Jangan khawatir, aku punya perjanjian dengan Gravekeeper. Karena itu, aku akan menjaga teman-teman kamu tetap aman. Gadis itu memiliki kualitas unik yang sesuai dengan teknik yang aku kembangkan. Aku akan membawanya sebagai murid. Sedangkan untuk pembudidaya lainnya di atas kapal, aku akan menjaga mereka tetap aman. Petik 2. Bai Xiaochun melayang di sana di udara, melihat pusaran menghilang. Xiao Mei, kakak sulung. Saat ini, dia merasa benar-benar tak berdaya dan kesepian. Dia tiba-tiba teringat kembali pada mimpi yang dikatakan Big Fatty Zhang tentang. Jelas, kakak sulungnya telah mengantisipasi saat ini untuk waktu yang lama. Bai Xiaochun hanya bisa berharap bahwa Ghost Mother mengatakan yang sebenarnya. Seiring bertambahnya usia, saat ia memajukan basis budidayanya dan meningkatkan umur panjangnya, Bai Xiaochun mulai menyadari bahwa tumbuh dewasa datang dengan harga. Ini bukan pertama kalinya dia merasakannya. Dia pernah mengalami sensasi yang sama ini di masa lalu. Dan itu selalu membuatnya merasa tidak berdaya. Satu-satunya hal yang tidak ia yakini adalah apakah akan menyalahkan dirinya sendiri atau dunia di sekitarnya. Dia hanya ingin berlatih kultivasi dan bahagia. Dia hanya ingin menjalani hidupnya dan tersenyum dan tertawa. Rasa sakit dan kepahitan mencengkeram hatinya ketika dia bertanya-tanya apakah dia akan melihat Big Fatty Zhang dan Hou Xiaomei lagi. Semoga begitu, gumamnya pada dirinya sendiri. Dia begitu tenggelam dalam pikirannya sehingga dia tidak memperhatikan bagaimana, ketika pusaran itu lenyap dan Death Mirror runtuh, mantra pembatasan di daerah itu mulai terurai. Sekarang tidak ada apapun di Death Mirror yang menyebabkan masalah bagi para pembudidaya. Mungkin, setelah bertahun-tahun berlalu, daerah itu akan kembali ke keadaan normal, dan orang-orang akan dapat melewatinya dengan bebas. Celestial pergi untuk mengejar wajah hantu yang tertawa-tawa, dan tidak membawa siapapun bersamanya, bahkan Du Lingfei. Du Lingfei menatap Bai Xiaochun, emosi campur aduk terlihat di wajahnya. Dia tampaknya dalam suasana hati yang suram juga, tetapi dia berhasil mengambil napas dalam-dalam, terbang, dan menggenggam tangan Bai Xiaochun. Xiaochun, jangan sedih. Aku yakin kamu akan melihat mereka lagi suatu hari nanti. Petik 2. Bai Xiaochun menoleh, dan bisa mengatakan itu, ketika dia menggenggam tangannya, dia mencoba untuk melewati semua kehangatan dan berharap dia bisa ke dalam dirinya. Setelah beberapa saat, dia mengangguk. Ada kurang dari 200 pembudidaya yang tersisa di tulang yang hancur di bawah ini. Semuanya terluka dalam satu atau lain cara. Bahkan Du Lingfei, meskipun berada di tas memegang ayahnya, telah dipengaruhi oleh pertempuran dengan Ghost Mother dan Gongsun Wan'er. Tidak ada yang terluka terlalu parah, tetapi mereka semua perlu waktu untuk pulih. Segera, seluruh kelompok mulai berjalan menuju pintu keluar Death Mirror. Mereka tidak hanya perlu sampai ke tempat di mana mereka dapat fokus pada pemulihan, tetapi mereka juga perlu menentukan di mana tepatnya mereka berada. Cabang manapun dari sungai terdekat, mereka akan pergi ke sekte sumber sungai di sana, dan kemudian menggunakan portal teleportasi untuk pulang. Mereka bepergian dalam keheningan, hati mereka terasa berat. Master Cloud Lightning kembar, Guru Spirit Immortal dan Master Tousan Ghost adalah dewa, dan dengan demikian, para pemimpin dalam kelompok, tetapi bahkan mereka terluka. Dan masih gemetaran karena terkejut dari semua yang telah terjadi.
Persidangan dengan api sama sekali tidak seperti yang diharapkan orang. Rahasia yang mendalam telah dibiarkan terbuka, rahasia yang melampaui imajinasi setiap orang yang hadir. Akhirnya, mereka mencapai ujung Deathmire, dan mendapati diri mereka melihat dunia salju dan es. Ketika si kembar Master Cloud Lightnings merasakan ki dingin di daerah itu, rahang mereka jatuh. Mereka bukan satu-satunya. Para kultivator lain dari utara semua melihat sekeliling, mata berbinar-binar dengan gembira. Utara, kita di utara, petik 2 titik titik. Aku bisa merasakan energi spiritual dingin dari utara. Bagian dari Deathmire ini, melekat pada wilayah sungai Heavenspan Utara. Bai Xiaochun masih putus asa dan tertekan. Namun, pada saat itulah ekspresinya berkedip, dan dia melihat tasnya yang dipegang. Apakah ada yang salah? Du Lingfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak. Bukan apa-apa, jawabnya, menghindari topik. Namun, gelombang kejut menghantam hatinya. Baru saja, dia merasakan bahwa, di dalam peti mati yang diberikan Patriarch Spirit Stream kepadanya, bayi perempuan yang tidur itu, telah menggumamkan sesuatu padanya. Aura Rumah. Bab 954, Orang-orang Utara yang Bermusuhan. Bai Xiaochun cukup yakin bahwa dia tidak mendengar hal-hal. Apakah itu suara di kepalanya, atau fluktuasi yang berasal dari tasnya yang dipegang, dia yakin bahwa. Dia bangun. Terguncang, dia mengirim aliran akal ilahi ke dalam tasnya untuk memeriksa peti mati. Namun, semua pengamatan menunjukkan bahwa bayi perempuan itu sedang tidur, matanya terpejam, bukan jejak kekuatan hidup padanya. Karena berapa banyak orang di sekitarnya, ia tidak bisa mengeluarkan peti mati dengan baik dan memeriksanya dengan cermat di depan mereka. Oleh karena itu, dia mengubur pertanyaannya di dalam hatinya, memandang Du Lingfei, dan menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak apa. Sebelum Du Lingfei bisa merespons, kembaran Master Cloud Lightnings tertawa dingin. Tentu saja bukan apa-apa. Apa? Kamu tahu kamu ada di utara, dan tiba-tiba kamu takut. Petik 2 titik titik. Si kembar Master Cloud Lightning telah menekan amarah mereka terlalu lama sekarang. Bai Xiaochun telah membunuh murid kesayangan mereka, menciptakan dendam yang hanya bisa diselesaikan dengan kematian. Namun, rincian identitas Bai Xiaochun telah menyebabkan ketakutan yang kuat muncul di hati mereka. Bukan saja mereka tidak berani mencoba membunuhnya, tetapi juga khawatir bahwa ia akan mencoba membalas dendam pada mereka. Mereka juga sudah mempertimbangkan untuk memberinya beberapa hadiah untuk memperlancar keadaan. Tetapi setelah semua yang terjadi kemudian, dan mengingat bahwa Master Cloud Lightning kembar adalah dewa, mereka dengan mudah dapat melihat bagaimana surgawi benar-benar melihat situasi. Celestial tidak benar-benar memandangnya sebagai menantu. Meskipun dia berada dalam semacam hubungan dengan Du Lingfei, kecuali Celestial menyetujuinya, dia sama seperti dewa lainnya. Di salah satu sungai lain, aku mungkin perlu takut padanya, tetapi ini adalah utara. Bahkan jika dia naga normal, dia adalah cacing bagiku di sini. Petik 2 titik titik. Si kembar Master Cloud Lightning terkekeh dingin, dan tidak melakukan apapun untuk menutupi sinar dingin di mata mereka. Yang benar adalah, sama seperti mereka sedang merenung, di utara, yang dikendalikan oleh sekte mereka, mereka akan berada di atas angin ketika berhadapan dengan Bai Xiaochun. Menanggapi kata-kata kembar Master Cloud Lightnings, ekspresi para pembudidaya lain di sekitarnya berkedip. Para pembudidaya dari selatan dan barat tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak ingin terlibat dalam posisi apapun sekarang. Tetapi hal-hal berbeda dengan orang utara. Hampir semua mata petani utara berkilauan. Sekarang mereka dikelilingi oleh ki dingin, basis budidaya mereka bisa berputar lebih cepat dari sebelumnya. Melihat Bai Xiaochun dan orang-orang timur lainnya, mereka mengadopsi sikap yang sama dan bermusuhan seperti Tuan Cloud Lightning kembar. Para pembudidaya timur ingin membuat semacam pendirian, tetapi bahaya yang mereka hadapi baru-baru ini, dan fakta bahwa mereka sekarang berada di utara, melemahkan kemampuan mereka untuk melakukannya. Adapun Bai Xiaochun, dalam keadaan normal, dia tidak akan hanya menerima ejekan kembar Master Cloud Lightning dan permusuhan dari para pembudidaya utara. Tapi saat ini, dia tidak berminat untuk hal-hal seperti itu.
Hatinya masih sakit karena Hou Xiaomei dan Big Fatty Sang. Terlebih lagi, dia masih merasa terguncang karena bayi perempuan itu berbicara kepadanya. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah pergi ke portal teleportasi 9 langit awan petir dan meninggalkan tempat ini. Selanjutnya, dia tidak punya keinginan untuk kembali ke sekte polaritas Steri Sky Dao. Dia ingin kembali ke sekte penangkal sungai, dan meluangkan waktu untuk tenang dan pulih. Karenanya, sangat jarang ia bahkan tidak merespons. Si kembar Master Cloud Lightnings mengatakan lebih banyak hal sinis, dan para pembudidaya utara terus memelototinya dengan cara yang bermusuhan, tetapi dia hanya berjalan terus. Dia merasa ingin kembali ke timur sendirian, dan kebenarannya adalah dia memiliki cara untuk melakukan itu jika dia mau. Tapi dia tidak bisa meninggalkan pembudidaya timur lainnya sendirian. Jika dia melakukannya, mereka bisa berakhir menderita karenanya. Ketika kembaran Master Cloud Lightnings melihat reaksi Bai Xiaochun, mereka tertawa dingin, tetapi tidak lagi menyindir. Bagaimanapun, para pembudidaya yang berkunjung baru saja melewati, dan akan mencapai portal teleportasi segera. Dia hanya beruntung. Yang benar adalah bahwa si kembar Master Cloud Lightnings berharap Bai Xiaochun akan mulai berdebat dengan mereka, dan memberikan alasan untuk bertarung. Meskipun mereka mungkin tidak bisa membunuhnya, mereka setidaknya bisa melukai dia dengan cara yang akan memakan waktu puluhan tahun untuk pulih. Du Lingfei tidak pernah membalas Bai Xiaochun. Namun, sorot matanya ketika dia melihat permusuhan orang utara itu diperhatikan oleh kembar Master Cloud Lightnings, dan merupakan alasan utama mengapa dia tidak mengambil tindakan apapun. Dan dengan demikian, para pembudidaya meninggalkan Dead Mire dan menuju ke wilayah sungai Heavenspan Utara. Orang-orang utara sangat bersemangat, sedangkan para pembudidaya dari 3 cabang sungai lainnya jauh lebih tenang. Tanah di sekitar mereka beku, langit gelap, dan angin dingin yang sedingin es bertiup terus-menerus, memberikan satu-satunya suara yang terdengar. Ada gunung-gunung es di mana-mana, bergerigi dan tajam, dan sangat dingin. Kadang-kadang serpihan salju akan naik, tetapi mengingat basis budidaya para musafir, mereka akan meleleh begitu menyentuh mereka. Dalam lingkungan seperti ini, manusia akan dengan cepat membeku hingga mati. Tetapi bahkan yang paling lemah dari pembudidaya ini berada di tahap jiwa Naschen, dan dengan demikian, mereka tidak terluka. Tak lama kemudian, mereka melihat sungai besar keemasan yang mengalir ke kejauhan. Itu tidak lain adalah sungai Heavenspan Utara. Di utara, di tempat yang sangat dingin sehingga hampir tidak ada yang bisa hidup, air sungai Heavenspan mengalir selamanya, dan tidak beku. Jadi ini adalah utara. Bai Xiaochun bergumam, melihat sekeliling dan berpikir tentang Sekte Stream Roh, dan Sekolah Frigid. Ada sedikit pembicaraan ketika para pembudidaya berubah menjadi sinar cahaya yang terang dan menembak melalui tanah yang membeku menuju 9 Sekte Petir 9 Langit. Tak lama, Sekte yang agung dan megah itu dicakrawala. Akhirnya, Bai Xiaochun mendongak dan melihat air terjun yang sangat besar dan mengejutkan di ujung sungai Heavenspan. Sama seperti sekte langit polaritas langit berbintang, air terjun menghubungkan laut di atas dengan sungai di bawahnya, memicu aliran sungai. Di Steri Sky Dao Polarity Sect, area di sekitar air terjun dipenuhi dengan vegetasi yang subur. Tapi sekte petir 9 langit awan berbeda. Daerah di sekitar air terjun adalah hamparan putih beku yang luas. Selanjutnya, mengapit air terjun di kedua sisi adalah 2 patung es yang sangat besar. Mereka agung sampai-sampai menentang deskripsi, dan memancarkan energi yang mengejutkan dan tekanan besar. Patung di sebelah kiri menggambarkan seorang pria parubaya yang berilmu dan terpelajar. Dia menatap ke langit, dan bahkan mengulurkan tangan kanannya ke arah langit. Tangannya kosong dari benda fisik apapun. Namun, itu menopang awan putih yang megah, begitu besar sehingga tampak seperti semacam tanah. Bahkan, banyak sekali bangunan ada di awan, dan sinar cahaya bisa terlihat terbang ke sana kemari di antara mereka. Sinar cahaya itu jelas kultivator. Bai Xiaochun tersentak melihat itu. Berdasarkan apa yang dia ingat ketika belajar tentang 9 langit awan petir, dia menyadari bahwa awan di tangan patung itu pasti Sekte Cloud Sekte.
Kalau begitu, petir orde harus di sebelah kanan. Dia mengalihkan pandangannya ke patung di sebelah kanan, yang juga menggambarkan seorang pria parubaya. Namun, pria ini sama sekali tidak ilmiah dan halus. Dia tampak seperti seorang pejuang, dengan mata menyala-nyala dan mengancam. Selanjutnya, kilat menarik ke sana kemari di sekelilingnya. Ada awan di tangan kirinya yang terangkat juga, tapi awan ini hitam. Itu tampak seperti awan badai, dan seperti awan putih di sisi lain sungai, ditutupi dengan bangunan dan diisi dengan para pembudidaya. Selain perbedaan warna, awan ini tampaknya dipenuhi dengan baut petir perak, serta gemuruh guntur yang teredam. Itu tidak lain adalah Lightning Order. 9 langit awan petir sekte peringkat murid-murid mereka dengan basis kultivasi. Murid surga pertama adalah peringkat terendah, dengan murid surga ke-9 menjadi yang tertinggi. Selanjutnya, sekte mereka terbagi menjadi 2 ordo, yaitu Ordo Cloud dan Ordo Petir. Pada titik ini, tatapannya melayang ke atas, di balik awan yang ditopang oleh patung, kedua peti mati, satu besar dan satu kecil. Peti mati besar itu gelap gulita, dan memancarkan suasana kuno yang ekstrim, seolah-olah sudah ada selama bertahun-tahun dalam aliran waktu. Dalam peti mati itu, Bai Xiaochun hampir tidak bisa melihat fluktuasi Deva. Itu pasti setara dengan pelangi biru Starry Sky Dao Polarity Sect. Disitulah para dewa mereka berada. Itu berarti peti mati yang lebih kecil harus menjadi rumah bagi para dewa. Setelah mencapai titik ini dalam jalur pemikirannya, dia memfokuskan pandangannya pada puncak tertinggi dari 9 sekte petir 9 langit. Di sana, ada peti mati kristal. Itu hanya 30% ukuran peti mati hitam pekat, tetapi itu menempati lokasi tertinggi di sekte itu, dan memancarkan aura yang mengejutkan. Master Cloud Lightning kembar memandang sekeliling pada ekspresi terkejut di wajah para pembudidaya di sekitarnya, tersenyum, dan berkata, "Selamat datang di Sekte Petir 9 Langit Surga." Para pembudidaya utara semua tampak bersemangat untuk pulang setelah cobaan yang mematikan. Pada saat yang hampir bersamaan saat si kembar Master Cloud Lightning berbicara, suara siulan yang tajam meletus dari dalam sekte itu, dan banyak sinar cahaya jatuh dari kedua awan itu. Juga dari peti mati hitam. Ada juga fluktuasi Deva. 1 2 3 4. 4 set fluktuasi Deva mendorong kehendak langit ketika 4 wajah besar muncul di atas, untuk menatap kerumunan yang baru tiba. Tatapan salah satu wajah itu tiba-tiba bergeser untuk fokus pada Bai Xiaochun, dan kemudian berbicara dengan suara yang bergema seperti deru guntur surgawi. "Kamu, membunuh seorang murid dari utara, kan? Bai Xiaochun." Deva ini jelas memiliki niat buruk, dan mendominasi dengan ekstrim. Kelopak mata Bai Xiaochun berkedut. Bab 955, Mengancam dan Sombong. Dari 4 dewa utara ini, 3 adalah laki-laki dan 1 perempuan. Wanita itu tidak setengah baya, tetapi dia juga tidak muda. Namun, dia sangat cantik, meskipun menakutkan. Dari ketiga pria itu, 2 lebih tua, dan 1 berusia setengah baya. Yang terakhir ini sangat tampan, dengan alis seperti pedang dan mata yang berkilau seperti bintang. Bai Xiaochun telah melihat beberapa pembudidaya pria tampan pada masanya, tetapi harus mengakui bahwa tidak ada dari mereka yang bisa dibandingkan dengan pria ini dalam hal penampilan yang baik. Bahkan, itu membuatnya merasa sedikit berduri. Penggarap setengah baya ini terlalu tampan. Ditambah lagi, ia memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi. Mempertimbangkan bagaimana matanya berkilauan, dia jelas tipe yang akan dianggap sangat menarik oleh para pembudidaya wanita. Pada titik ini, para pembudidaya dari barat dan selatan, termasuk Master Tousan Ghost dan Guru Spirit Immortal, semuanya mundur dari para pembudidaya timur. Zhao Tianjiao dan Bai Lin keduanya memiliki ekspresi gugup di wajah mereka. Adapun Song Ke, dia tidak yakin bagaimana perasaannya. Meskipun dia gugup, dia juga gatal untuk melihat apa yang akan dilakukan Bai Xiaochun. Lagi pula, itu tampak seperti situasi yang tidak dapat dipecahkan. Para dewa utara mungkin tidak akan berani untuk benar-benar membunuh Bai Xiaochun,
tetapi tampaknya tidak mungkin bahwa mereka akan menahan diri dari melepaskan kemarahan mereka kepadanya. Song Ke benar dalam penilaiannya. Si kembar Master Cloud Lightning telah mengirim pesan dalam perjalanan pulang, yang menyebabkan para Dewa Utara segera datang untuk menimbulkan masalah bagi Bai Xiaochun pada saat kedatangannya. Si kembar Master Cloud Lightning tertawa dingin, mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Huff. Mungkin kita tidak bisa menanganinya sendirian, tetapi dengan semua orang bersama, itu harus mudah. Petik 2. Bai Xiaochun tiba-tiba merasakan tekanan meningkat. Meskipun dia dalam suasana hati yang sedih, perkembangan tiba-tiba dengan para Deva ini menyebabkan hatinya mulai berdebar. Tanpa Master Cloud Lightning kembar, 9 Heaven's Cloud Lightning Sekte memiliki 4 dewa. Namun, jika kembar Master Cloud Lightning dihitung, kemudian Bai Xiaochun tidak yakin apakah itu berarti mereka memiliki 6 Deva atau 5. Either way, dia akan sepenuhnya didominasi. Dan itu bahkan tidak menyebutkan fakta bahwa ada setengah dewa di peti mati kristal di atas. Memiliki 4 wajah dewa yang besar menatapnya menyebabkan dia mengerang ke dalam. Bahkan, jika si kembar Master Cloud Lightning tidak hadir, dia pasti akan melihat sekeliling dengan bingung dan bertanya siapa Bai Xiaochun itu. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain mengambil napas dalam-dalam dan menatap kembali dengan mata merah. Aku dewa yang kuat dan agung, pikirnya. Bahkan jika tulang-tulangku patah dan darahku tumpah, aku tidak bisa membiarkan diriku terlihat ketakutan. Jantung berdegup kegilaan, dia melangkah maju. Menatap wajah-wajah dan menyelipkan lengannya di pinggang Du Lingfei. Du Lingfei sudah mencoba memikirkan cara untuk menyelesaikan situasi, tetapi sebelum dia bahkan bisa melakukan apapun, Bai Xiaochun melangkah maju dan merangkulnya. Terkejut, dia melihat ke atas. Bagi pengamat manapun, Bai Xiaochun akan terlihat mengesankan hingga ekstrim, tipe orang yang memandang rendah pada semua ciptaan. Kemudian, di depan semua pembudidaya dari utara, barat, dan selatan, dan ketika pembudidaya timur memandang dengan gugup untuk melihat bagaimana keadaan akan terjadi, Bai Xiaochun membungkuk dan mencium Du Lingfei dengan keras di pipi. Mata Song Ke menjadi kosong karena terkejut, dan kembaran Master Cloud Light mengerutkan kening. Para Dewa Utara terlihat kaget, terutama kultivator yang tampan, yang matanya mulai menyala karena marah. Wei Fei, kata Bai Xiaochun dengan lantang, karena ayah kita, Celestial yang agung, pergi, yang membuat kita harus berpatroli di utara. Oh, sepertinya aku ingat kamu memiliki kakak tetua di sini, bukan? Bisakah kamu memberikan kata yang baik untuk aku bersamanya? Sebenarnya, karena kita sudah berada di sini di utara, kita mungkin harus memberikan salam resmi. Petik 2. Lagu Ke terengah-engah. Zhao Tianjiao dan Bai Lin menatap dengan mata selebar piring. Adapun guru 1000 hantu dan guru roh abadi, mereka memandang dengan ekspresi tidak percaya penuh. Meskipun kembar Master Cloud Lightning setelah mengetahui situasi umum, mereka tidak akan pernah bisa menebak bahwa Bai Xiaochun akan dengan malu-malu mengandalkan koneksi lemahnya dengan Patriark Dewa Setengah Dewa. Para Dewa Utara lainnya jelas ragu-ragu. Yang benar adalah bahwa bahkan mereka takut pada Du Lingfei. Pada saat yang sama, mereka sangat terkejut dengan betapa Bai Xiaochun yang tidak tahu malu. Deva yang perkasa dan agung yang mencari bantuan dari seorang wanita. Badut macam apa orang ini? Petik 2. Bai Xiaochun ini persis seperti rumor yang mengatakan dia. Dia berbahaya, licik, dan tidak memiliki rasa malu. Petik 2. Bai Xiaochun tidak peduli apa yang dipikirkan orang banyak, dan bahkan memberikan harum bangga. Sejauh yang dia ketahui, hanya orang idiot yang akan memulai pertarungan dalam situasi seperti ini. Du Lingfei merasa sangat aneh. Wajahnya merah padam, dia memelototi Bai Xiaochun, membuka mulutnya, dan hendak mengatakan sesuatu ketika teriakan marah memotongnya dari atas. Jauhkan tangan kotormu darinya, Bai Xiaochun. Itu tidak lain adalah, Dewa Parubaya yang tampan, yang menjadi seberkas cahaya terang yang ditembakkan ke arah Bai Xiaochun. Dia memiliki basis kultivasi Deva Realem,
dan memanfaatkannya sepenuhnya, menjadi meteor perusak yang menyerang Bai Xiaochun dalam sekejap mata. Bai Xiaochun sedikit terkejut dengan ledakan pembudidaya tampan ini, tetapi tidak ada waktu untuk merenungkan situasi. Tanpa ragu-ragu, ia mengepalkan tangan kirinya dan meninju ke udara ke arah pria itu. Ledakan gemuruh bisa terdengar, dan Bai Xiaochun mundur beberapa langkah, seperti yang dilakukan pembudidaya tampan. Pada saat yang sama, aura pembunuh muncul dari Du Lingfei, dan dia berteriak, "Apa yang kamu lakukan, Feng Chen?" Menunjuk dengan marah ke Bai Xiaochun, Feng Chen berkata, "Lingfei, aku tidak percaya kretin ini akan berani menodai kamu di hadapanku. Aku akan membunuhnya." Petik 2. Bai Xiaochun lebih dari sedikit terkejut melihat bagaimana Feng Chen yang tampan ini berbicara kepada Du Lingfei. Berkedip beberapa kali, dia menatap Du Lingfei dan berkata, "Kalian berdua saling kenal." Sebelum Du Lingfei bisa menjawab, Feng Chen kabur, menyerang Bai Xiaochun lagi. Pada saat yang sama, para dewa lainnya mulai bergerak ke arah Bai Xiaochun. Bai Xiaochun tersentak pada sensasi begitu banyak niat membunuh yang diarahkan padanya. Ada 4 dewa yang datang kepadanya dari segala arah, membuat pelarian mustahil. Tidak peduli ke arah mana dia mengelak, dia akan menghadapi serangan berbahaya. Pada titik ini, suara retakan memenuhi udara saat dia meraung dan menggambar pada Living Mountain Incantation. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan bash mengguncang gunung, heks kematian, dan kekuatan ganda Kaisar Unding Kaisar. Dinginnya dingin di daerah itu tiba-tiba tumbuh lebih intens. Keempat Dewa Utara jelas terkejut oleh serangan tinju yang mengejutkan ini, namun tidak satupun dari mereka yang mundur. Sebaliknya, mereka melanjutkan dengan kekuatan penuh untuk memenuhi itu. Ledakan besar terdengar, dan Bai Xiaochun terhuyung mundur. Pada saat yang sama, kembar Master Cloud Lightnings melompat ke medan. Sekarang ada 6 dewa yang bekerja bersama. Ketika mereka mendekat, mereka menyegel kekuatan spiritual di daerah itu, membuatnya lebih sulit untuk memanfaatkan kemampuan ilahi. Pada titik ini, Bai Xiaochun berteriak ketika dia bersiap untuk menghancurkan salah satu tetes darah abadi. Lagi pula, ia tidak punya pilihan lain, orang-orang ini benar-benar pengganggu, hanya menyisakan teknik God Killer, yang tidak bisa dia kendalikan dengan baik. Penggarap dari 3 cabang sungai lainnya, katanya, segera kembal. Itu adalah saat kritis di mana Bai Xiaochun baru saja akan menggunakan God Killer. Hanya beberapa napas waktu berlalu sejak para Dewa Utara bergerak, dan sudah, itu adalah situasi yang berbahaya. Pada titik ini, Du Lingfei menatap peti kristal dan berbicara dengan suara keras, "Tetua Brother Zhou. Apakah ini cara kamu memperlakukan saudari junior kamu ketika dia membawa orang untuk berkunjung? Menurut aturan yang ditetapkan ayahku untuk persidangan dengan api, kematian tidak akan bisa dihindari. Jangan bilang rencana utara untuk menggunakan otoritas pemerintah untuk membalas dendam pribadi." Petik 2. Begitu Du Lingfei selesai berbicara, tawa terdengar dari peti mati kristal. Kemudian, langit bersinar dengan warna-warna cerah ketika seorang pemuda muncul dari udara yang tipis. Dia melambaikan tangannya, dan meskipun sepertinya dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, kekuatan besar meledak di udara antara Bai Xiaochun dan para dewa lainnya. Keenam kemampuan ilahi utara itu langsung ditekan, dan kekuatan lembut mendorong mereka ke belakang. Segala sesuatunya tidak berjalan dengan lancar untuk Bai Xiaochun. Kemampuan ilahinya dihancurkan dengan paksa, dan kekuatan yang kuat menghantamnya. Dia mendengus, batuk seteguk darah saat dia terhuyung mundur beberapa langkah. Terengah-engah, dia mendongak dengan mata merah pada pria muda yang melayang di atas, memancarkan fluktuasi dewa. Ekspresi yang sangat suram menyusul wajah Bai Xiaochun. Kalau bukan karena tubuh kedagingannya yang luar biasa kuat, pukulan dari barusan akan benar-benar melukainya. Pria muda itu melirik Bai Xiaochun, lalu mengalihkan pandangannya ke Du Lingfei, ke arah siapa dia tersenyum dan berkata, "Adik junior muda. Apakah kamu benar-benar perlu berbicara dengan kakak keempat saudara adikku seperti itu?" "Yah, kurasa aku seharusnya tidak terlibat pertengkaran." Teman-teman,
aktifkan portal teleportasi dan kirim pembudidaya ini kembali ke rumah ketiga cabang sungai lainnya. Petik 2 titik titik. Segera, para tetua dari 9 surga Cloud Lightning Sekte mengaktifkan portal teleportasi, menyebabkan suara gemuruh memenuhi sekte. Master Tousan Ghost dan Guru Spirit Immortal mengucapkan salam hormat kepada Patriark Dewa, dan kemudian membawa bawahan mereka ke portal teleportasi. Dalam beberapa saat, mereka menghilang. Bai Xiaochun menekan amarahnya, dan memimpin rakyatnya sendiri menuju portal teleportasi, dikelilingi oleh tatapan sarkastik dan komentar dingin dari para pembudidaya utara. Serta niat membunuh telanjang para deva. Namun, pada saat itulah fluktuasi kuat yang melampaui dewa tiba-tiba turun ke 9 sekte petir 9 langit. Wajah setengah dewa itu jatuh, dan bahkan Du Lingfei tampak terkejut. Bai Xiaochun dan orang-orang timur melihat ke atas untuk melihat simbol ajaib besar turun dari langit. Pada titik tertentu, simbol itu hancur, dan sebuah suara khusyuk bergema ke segala arah. Bai Xiaochun dengan ini ditunjuk sebagai penjaga khusus untuk utusan. Dia akan membantu Heavenspan utusan Du Lingfei, dalam tur inspeksi ke utara. Petik 2 titik titik. Bab 956, Perjanjian 3 titik. Itu sendiri adalah dekrit Dharma dari surgawi sendiri. Bai Xiaochun tampak terpana, begitu juga orang utara dan timur. Ekspresi bijaksana dapat dilihat pada wajah Du Lingfei dan setengah dewa. Keheningan bertahan lama sebelum Bai Xiaochun akhirnya tersadar. Pada saat itu, keringat mulai menetes ke dahinya. Lagi pula, dia tahu bahwa semua orang di utara tidak menyukainya. Aku mungkin tidak cocok. Mari kita kembali ke timur. Merasa seperti dia mungkin mulai menangis setiap saat, dia langsung menuju portal teleportasi. Namun, pada saat ia mulai bergerak, setengah dewa itu mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Menyebabkan ikatan tak kasat mata yang kuat untuk membungkus Bai Xiaochun dan mencegahnya mengambil langkah lain. Bai Xiaochun kemudian tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton dengan cemas ketika semua orang timur bergegas ke portal teleportasi, dan kemudian menghilang. Pada titik ini, Bai Xiaochun sekarang adalah satu-satunya orang yang tersisa dari salah satu sekte lain, dan dia dikelilingi oleh banyak orang utara yang memelototi. Si kembar Master Cloud Lightnings dan para dewa lainnya semuanya melontarkan lelucon sarkastik di antara mereka. Bagaimanapun, itu akan menjadi satu hal jika Bai Xiaochun dipromosikan ke posisi utusan. Tapi dia sekarang tidak lebih dari seorang penjaga. Oleh karena itu, ada banyak cara 9 langit awan petir sekte dapat menyebabkan masalah baginya. Siapa yang mengira bahwa kamu akhirnya akan tinggal di sini, Bai Xiaochun? Yah, aku harap kamu menikmati masa tinggal kamu di 9 sekte petir 9 langit. Petik 2 titik titik. Tidak masalah bagaimana kamu menurunkan berat badan kamu kembali di timur. Di sini di utara, kamu tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Petik 2 titik titik. Para dewa telah memutuskan bahwa, meskipun mereka tidak dapat membunuh Bai Xiaochun, mengingat mereka berada di rumah, mereka pasti akan menemukan banyak cara untuk menyiksanya. Semua pembudidaya tingkat rendah lainnya tertawa dan bercanda juga. Bagaimanapun, itu adalah hal yang langka untuk bisa mengolok-olok seorang dewa tanpa takut akan konsekuensi apapun. Semuanya masuk akal. Bai Xiaochun telah membunuh Master Lightning Origin, menaburkan dendam pribadi yang mendalam antara dirinya dan kembar Master Cloud Lightnings, dendam yang diperluas hingga mencakup seluruh utara. Bai Xiaochun tahu bahwa tidak ada jalan lain. Aku tidak ingin tinggal di sini, dia meratap dalam hati. Adapun Du Lingfei, senyum masam muncul di wajahnya. Meskipun dia tidak yakin apa yang dipikirkan ayahnya, dia memang memiliki bisnis di sini di utara. Meskipun dia tidak mengantisipasi kehadiran Bai Xiaochun di saat yang bersamaan, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubahnya. Pada titik ini, Feng Chen memelototi Bai Xiaochun dengan dingin, lalu berjalan maju dan menggenggam tangan secara formal kepada Patriark Setengah Dewa dan Du Lingfei. Patriark, katanya dengan keras, aku bisa menerima kenyataan bahwa Bai Xiaochun ini telah ditunjuk sebagai penjaga khusus Heavenspan, dan akan ditempatkan di sini di utara. Tapi, mempertimbangkan betapa berbahayanya orang itu, aku sarankan agar kita membatasi dia, efektif segera.
Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun ingin menawarkan jawaban, tetapi pada saat itu, ikatan yang diberikan padanya oleh dewa membuatnya tidak mungkin untuk berbicara. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengutuk dalam hati. Para dewa lainnya, terutama si kembar Master Cloud Lightnings, langsung setuju, dan mulai menyuarakan persetujuan mereka. Masuk akal, dia mungkin penjaga khusus, tapi dia juga dewa asing. Kami tidak bisa membiarkannya melakukan apapun yang ia inginkan di sekte kami. Petik 2 titik titik. Betul. Patriark, hanya melirik Bai Xiaochun ini dan orang bisa melihat bahwa ia memiliki niat buruk. Hal terbaik adalah menempatkan beberapa aturan di tempat untuk membuatnya tetap terkendali. Petik 2 titik titik. Kecemasan Bai Xiaochun mulai meningkat, dan Du Lingfei mengerutkan kening. Meskipun leluhur dewa setengah mati itu tidak secara terbuka setuju dengan Feng Chen, dia juga tidak menyela atau menolak. Karena itu, Feng Chen tersenyum dan menggenggam tangan lagi. Patriark, aku sarankan bahwa selama Bai Xiaochun berada di 9 sekte petir 9 langit, dia harus mematuhi perjanjian 3 poin. Pertama, dia tidak akan diizinkan tinggal di peti mati hitam. Dia bisa tetap berada di Cloud Order, dan tidak akan diizinkan untuk mundur sedikit pun. Jika ya, dia akan dikurung di penjara petir Ordo Petir. Petik 2 titik titik. Jantung Bai Xiaochun berdetak kencang, tapi yang bisa ia lakukan hanyalah kutukan di dalam. Feng Chen bisa menebak bagaimana reaksi Bai Xiaochun, dan bahkan melangkah lebih jauh untuk melihat dan menatapnya sambil terus berbicara. Kedua, dia tidak akan membuat pil saat berada di utara. Dao pengobatannya aneh, dan begitu kuat sehingga bisa menghancurkan sekte sumber sungai. Karena itu, ia harus mematuhi dengan ketat poin kedua ini. Jika tidak, dia tidak hanya akan dikurung di penjara petir, tetapi dia juga akan dihukum mati dan dieksekusi. Petik 2 titik titik. Kata-kata itu diucapkan dengan sungguh-sungguh, dan menyebabkan sedikit penghinaan untuk memasuki kegilaan yang mengamuk di hati Bai Xiaochun. Lagi pula, mengingat apa yang terjadi baru-baru ini di sekte polaritas langit berbintang langit, dia tidak berencana untuk melakukan ramuan pil. Dan sekarang poin ketiga, Huff. Kekuatan spiritual langit dan bumi di utara adalah milik kami para pembudidaya utara. Bagaimana mungkin kita bisa memberikannya kepada orang asing untuk digunakan dalam kultivasi? Selama Bai Xiaochun berada di sekte petir 9 langit awan, jika dia menyerap sedikit saja kekuatan spiritual, dia akan dikurung di penjara petir. Petik 2 titik titik. Perjanjian 3 poin ini kejam dan keras, untuk sedikitnya. Semua pembudidaya utara sekitarnya yakin bahwa Bai Xiaochun akan benar-benar dikunci dan kehilangan harapan. Bahkan Master Cloud Lightnings kembar terkejut, dan menatap Feng Chen dengan persetujuan penuh. Semua yang dikatakan Feng Chen masuk akal, dan tampaknya dirancang untuk kepentingan utara. Bahkan permintaan ketiga yang agak tidak masuk akal bertemu dengan persetujuan semua pembudidaya di sekitarnya. Bagaimanapun, energi spiritual di utara memang milik orang utara, jadi bagi seseorang dari timur untuk mengambilnya pada dasarnya adalah pencurian. Bai Xiaochun merasa seperti dia akan menjadi gila, dan bahkan gemetaran. Namun, dia masih tidak mampu melakukan apapun selain menjerit di dalam hatinya. Pengganggu, lengkap dan benar-benar pengganggu. Petik 2 titik titik. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai situasi ini. Dan meskipun dia tidak yakin apa yang sebenarnya dilakukan Du Lingfei di sini, dia cukup yakin bahwa surga melakukan ini sebagai balas dendam karena ditampar dalam persidangan dengan api. Du Lingfei saat ini menatap dingin pada Feng Chen, dan tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan amarah dan aura pembunuh. Ini tidak masuk akal, katanya dengan dingin. Untuk menegakkan perjanjian 3 poin seperti ini pada penjaga khusus Heavenspan adalah lelucon lengkap. Feng Chen ragu-ragu, tetapi tidak menanggapi. Sesaat berlalu, dan setengah dewa itu tertawa. Aku pikir itu ide yang bagus, katanya. Ayo lakukan. Kakak keempat, kata Du Lingfei, kamu. Aku tidak yakin tentang detail hubungan kamu dengan Bai Xiaochun, Little Junior Sister. Tetapi kamu dapat beristirahat dengan nyaman. Sebagai penjaga khusus, dia tidak akan kehilangan nyawanya di sini selama dia tidak membunuh pembudidaya utara. Ngomong-ngomong,
Aku perlu mengingatkanmu, bahwa ini adalah utara. Terkekeh lagi, dia berbalik dan menghilang. Saat dia pergi, ikatan yang menahan Bai Xiaochun di tempat memudar. Dia telah melihat bagaimana Du Lingfei melompat ke pembelaannya, dan juga telah melihat sikap dingin Patriark Dewa, dan itu mengisinya dengan perasaan putus asa. Ah, terserahlah, pikirnya, mendesah. Aku akan melakukan yang terbaik untuk bersikap. Aku harap tur inspeksi Bu akan segera berakhir. Petik 2 titik titik. Du Lingfei tampak sangat cemas. Mempertimbangkan bahwa ayahnya masih terluka dan mengingat betapa buruknya persidangan dengan api telah berlalu, bukan hanya setengah dewa dari utara yang merasa tidak senang dengan surgawi. Dan dengan demikian, tanpa ada cara untuk mengubah hasil dari peristiwa, Bai Xiaochun cemberut di ambang air mata saat ia, dikawal, ke awan putih di atas patung lelaki yang terpelajar dan terpelajar. Di sana, dia diberi tempat tinggal yang sama dengan murid surga pertama dari 9 sekte petir 9 langit. Itu sederhana dan kasar, dan di lokasi yang jauh di atas awan. Ketika Bai Xiaochun melihat itu, dia menghela nafas dan menginjak-injak ke dalam, cemberut sepanjang jalan. Hari-hari berlalu, dan segera Bai Xiaochun merasa seperti dia menjadi gila. Kemanapun dia pergi di Cloud Order, orang-orang memelototinya, bahkan yang memiliki basis kultivasi yang sangat rendah. Ini adalah orang-orang yang bisa dia bunuh tanpa usaha, namun mereka memandangnya dengan cemoohan yang sama mereka akan menunjukkan tahanan dengan basis kultivasi yang lebih rendah daripada mereka. Jika dia pernah mendekati perbatasan Cloud Order, aliran akal ilahi dewa akan mengunci padanya. Jelas, jika dia turun dari awan, dia akan dipenjara. Dia juga tidak bisa berlatih kultivasi. Dia bisa merasakan bahwa dia terus-menerus diawasi, dan karena itu, jika dia menyerap sebagian kekuatan spiritual langit dan bumi, dia akan melanggar perjanjian 3 poin, dan akan dihukum. Dia tidak pernah dibatasi dengan cara ini sebelumnya, dan itu mencapai titik di mana dia tidak bisa menerimanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar berharap bisa meracik pil. Di tempat ini, dia tidak akan merasa bersalah jika terjadi sesuatu yang aneh. Bahkan, dia akan berharap untuk itu. Namun, bajingan ini benar-benar berkata aku tidak bisa membuat pil. Catatan trivia, perjanjian 3 poin, adalah idiom umum Cina yang secara harfiah merujuk pada beberapa hukum yang dibuat oleh Kaisar Gaosu dari dinasti Han. Kemudian, idiom itu merujuk pada aturan dan kesepakatan umum. Di sini, kata ini secara harfiah berarti aturan dengan 3 ketentuan. Bab 957, Murid Surgawi. Bagaimana seseorang bisa hidup seperti ini? Bagi Bai Xiaochun, rasanya seperti terjebak dalam lubang keputusasaan. Pada titik ini, dia benar-benar marah pada 9 sekte petir 9 langit. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai situasi ini. Dia tidak bisa mengalahkan 6 dewa dalam perkelahian, dan itu bahkan tidak menyebutkan leluhur dewa. Karena itu, ia hanya harus bertahan. Seringai dan tahan. Geramnya, menarik-narik rambutnya dengan marah. Dia tidak pernah mengalami siksaan sepanjang hidupnya, situasi di mana yang bisa dia lakukan hanyalah duduk di sana dan menatap ke langit. Dia tidak bisa mengolah Sun Moon Fast Sky Incantation-nya. Dan ketika datang ke darah abadinya, dia tidak memiliki kekuatan hidup yang cukup untuk bekerja dengannya. Selain duduk bosan, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah duduk bosan. Akhirnya, Du Lingfei datang untuk menemuinya, dan bisa mengetahui dari keadaannya yang acak-acakan betapa putus asanya dia, dan bahwa dia mengalami kesulitan bertahan. Xiao Chun, tunggu sebentar lagi, katanya dengan nyaman. Dan tentu saja, secara positif jangan melakukan apa-apa dengan terburu-buru. Aku memiliki misi penting untuk dicapai di sini untuk ayah. Aku akan mencoba menyelesaikannya secepat mungkin, dan kemudian kita bisa meninggalkan tempat ini. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun mengangguk datar, bahkan tidak meliriknya saat dia terus menatap keluar. Du Lingfei menghela nafas, menatapnya lama, dan kemudian terbang keluar dari sekte. Beberapa hari lagi berlalu, di mana Bai Xiaochun hanya duduk-duduk tanpa melakukan apapun. Akhirnya,
Para Dewa Utara menyadari bahwa ia akan berperilaku sendiri. Namun, mereka hanya mendengus dingin dan melanjutkan untuk mengawasinya. Tidak ada yang bisa dilakukan Bai Xiaochun selain menatap ke kejauhan. Yang benar adalah bahwa dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia mencoba menjangkau kura-kura kecil itu, tetapi tidak mendapat tanggapan sama sekali. Adapun bayi perempuan di peti mati, dia tidak berani membawanya keluar, tidak dengan begitu banyak mata mengawasinya siang dan malam. Akhirnya, dia duduk bosan sekitar setengah bulan. Suatu malam, dia duduk di sana seperti lesu seperti biasa, menyaksikan matahari terbenam yang merah pekat, dan bulan naik ke langit. Tepat pada saat itulah, tanpa peringatan apapun, dia mendengar samar. Bersamaan dengan, dia merasakan fluktuasi tertentu dalam tasnya untuk dipegang. Aura rumah. Bai Xiaochun hampir terengah-engah, tetapi berhasil mengendalikan diri. Meskipun ada gelombang kejut yang menghantam hatinya, dia tetap menunjukkan ekspresi bosan di wajahnya. Tanpa ragu sedikit pun, ia berbicara dalam benaknya, apakah kamu berbicara kepada aku, roh yang benar? Beberapa saat berlalu, dia tidak mendapat jawaban. Dengan cemas, dia hanya berpikir untuk membawa peti mati itu keluar untuk melihat, ketika suara samar yang sama ditransmisikan kembali ke dalam pikirannya. Ini aku. Terima kasih telah membuat aku sekali lagi merasakan aura rumah. Petik 2. Bai Xiaochun merasa sangat terguncang. Agar bayi perempuan itu terbangun pada saat kebosanannya yang mendalam membuatnya merasa sangat bersemangat. Karenanya, dia tidak ragu untuk merespons. Bagaimana kamu bisa bangun tanpa pil penangkal sungai? Tubuhku tidak bangun, lanjut suara itu, hanya pikiranku. Utara dulu adalah rumah aku, dan energi spiritual di sini sangat bermanfaat bagi aku. Jika aku bisa menyerapnya dengan cukup, maka itu akan sama efektifnya dengan pil penentang sungai Hundred Brites. Sayangnya, bahkan pikiran aku tidak bisa tetap terjaga saat ini. Petik 2. Khawatir bahwa dia akan segera tertidur, dia dengan cepat melanjutkan pembicaraan. Aura rumah. Patriark Spirit Stream pernah mengatakan kepada aku bahwa Sekte Stream Roh dulu adalah sekte sumber sungai dari utara. Sekolah Frigid. Itukah yang kamu bicarakan? Petik 2. The Frigid School. Bayi perempuan itu tertawa pelan, tawa pahit yang sepertinya penuh dengan kenangan. Kamu benar, The Frigid School. Sekali waktu, aku adalah murid terbaik Celestial. Dalam kampanyenya melawan Ark Emperor Dinasti, aku membunuh banyak Raja Surgawi. Aku akhirnya membantunya mengusir dinasti sepenuhnya dari wilayah sungai Heavenspan. Kemudian, itu untuk membantunya mempertahankan wilayah sungai utara sehingga aku mendirikan sekte sumber sungai di sini. Sekolah Frigid. Petik 2. Apa, katanya, tertegun. Dia awalnya tertarik untuk berbicara terutama karena dia sangat bosan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa satu pertanyaan di pihaknya akan mengungkapkan rahasia yang mencengangkan. Tampaknya hampir tidak dapat dipercaya bahwa bayi perempuan ini pernah menjadi murid terbaik surgawi. Lagi pula, murid-murid Celestial saat ini adalah para leluhur dewa dari 4 sekte sumber sungai. Bagaimana, dia memulai, tetapi kemudian ragu-ragu. Kamu ingin tahu bagaimana aku berakhir seperti ini, dan mengapa sekolah Frigid digantikan oleh sekte petir 9 langit surga? Yah, jawabannya sederhana. Surgawi menginginkannya seperti itu. Kalau tidak, tidak mungkin Zhou Daoyi bisa cocok untukku, bahkan jika dia adalah seorang dewa setengah dewa. Petik 2. Mata Bai Xiaochun melebar, dan dia mulai terengah-engah. Informasi baru dari bayi perempuan ini terlalu mengejutkan. Dia tidak bisa membayangkan apa yang mungkin dilakukan ahli setengah dewa sekolah Frigid untuk menyebabkan surgawi mengabaikan ikatan magang guru dan membunuhnya. Dan mengapa dia masih ada, jiwa yang berubah bentuk dalam bentuk bayi perempuan. Bayi perempuan itu bisa merasakan apa yang dipikirkan Bai Xiaochun. Setelah hening sejenak, dia melanjutkan, Nak, aku siap untuk memberikanmu keberuntungan yang spektakuler, jika kamu berani mengambilnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya, apakah itu berbahaya? Kali ini, setengah dari nilai tongkat dupa berlalu sebelum suaranya menggelegar di benaknya lagi.
Aku sangat ingin tahu mengapa Sekte Stream Roh mungkin memberikan peti mati aku kepada kamu. Merasa agak malu, Bai Xiaochun memutuskan untuk menjelaskan dirinya sedikit. Kurasa itu pasti karena aku suka bermain aman. Hahaha, mengabaikannya, bayi perempuan itu melanjutkan. Dulu ketika aku menyadari bahwa surga berencana membunuh aku membuat banyak persiapan. Meskipun jiwaku yang sebenarnya mati, aku berhasil mengirimkan soul clone. Klon jiwa memiliki tubuh roh sejati, dan menghapus semua jejak aura aku darinya. Karena itu, tidak mungkin bagi surga untuk mendeteksi aku. Namun, aku hanya memiliki roh yang benar karena rencana pertamaku gagal. Aku awalnya ingin memiliki harta dunia. Harta dunia tidak selesai tepat waktu. Jika itu terjadi, maka diberi basis kultivasi surgawi pada saat itu, aku mungkin bisa membawanya keluar. Petik 2. Tidak dapat menahan diri, Bai Xiaochun bertanya, harta dunia. Tanah utara secara keseluruhan membentuk dasar harta dunia. Itu ditempa mulai dari kedalaman es di sini. Apakah kamu mengerti jenis barang ajaib apa yang aku bicarakan? Harta dunia. Pada saat ini, bayi perempuan itu tampak sangat dominan dan kuat. Adapun Bai Xiaochun, matanya hampir keluar dari tengkoraknya. Kamu mengambil semua tanah utara dan menggunakannya untuk membuat harta karun. Tapi, utara sangat besar. Lagi pula, utara sama seperti timur, hampir seperti benua dalam hal ukuran. Namun, di sini bayi perempuan ini mengatakan bahwa tanah itu digunakan sebagai dasar dari benda ajaib, meskipun itu tidak pernah selesai. Meskipun menjadi dewa, ini terdengar seperti dongeng bagi Bai Xiaochun. Surga, pikirnya, aku hanya bosan dan ingin seseorang untuk diajak bicara. Siapa yang akan mengira bahwa percakapan itu akan sama monumentalnya dengan ini? Dia tidak bisa tidak melihat ke bawah ke tanah di bawah ini dan berpikir tentang ide itu menjadi bagian dari benda ajaib yang sangat besar. Pada titik ini, bayi perempuan itu terus berbicara. Aku bisa merasakan bahwa setelah bertahun-tahun yang elabir lalu, benda magis telah sepenuhnya terbentuk. Aku butuh bantuan kamu untuk menyelesaikan proses. Setelah aku menjadi robot roh dari harta karun itu, aku dapat membalas kamu dengan mengikat item tersebut kepada kamu. Satu-satunya persyaratan yang aku miliki, adalah bahwa kamu membunuh surgawi. Harta karun itu akan sangat kuat. Itu akan mengambil semua tanah di utara, menghilangkannya dari Heavenspan Realm, dan mengubahnya menjadi pedang besar yang mengerikan. Para pembudidaya yang tinggal di utara, serta makhluk hidup lainnya yang telah berkembang biak di sini, tidak akan mati. Mereka akan hidup di dunia benda ajaib. Dan begitu pedang itu terikat pada kamu, kamu akan menjadi pemilik dan tuannya. Pada saat yang sama, ketika aku menyatu dengan harta dunia, aku bisa memberimu akses ke energi spiritual tak terbatas dari langit dan bumi yang telah menumpuk di dalamnya selama bertahun-tahun. Dalam waktu yang sangat singkat, basis kultivasi kamu, mungkin akan melompat jauh ke alam demigod. Itu adalah keberuntungan yang ingin kuberikan padamu. Dan sekarang, kamu perlu memberitahuku apakah kamu berani mengambilnya atau tidak. Bayi perempuan itu berbicara dengan ketegasan yang dapat memotong kuku dan memotong besi. Bab 958, Obat Jualan Sakit. Bai Xiaochun hampir tidak bisa mengendalikan napasnya, dan matanya bersinar dengan kecerahan yang intens. Pikiran tentang nasib baik ini hanya membuatnya membayangkan dirinya memegang pedang besar yang ditempa dari tanah utara. Dia akan menyapu semua ciptaan, dan banyak individu dengan basis kultivasi yang lebih lemah daripada dirinya akan menatapnya dengan kagum dan bersemangat. Itu benar-benar akan menjadi puncak kehidupan. Dia bisa membayangkan bagaimana dia akan melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, kemudian mengibaskan lengan bajunya, mengangkat dagunya dan dengan dingin berkata. Dengan mengibaskan lengan baju, aku, Bai Xiaochun, membuat semua langit dan bumi menjadi abu. Saat dia terus membayangkan adegan yang akan dimainkan ketika dia menjadi penguasa utara, dia melihat kembar Master Cloud Lightnings, Feng Chen yang marah, dan bahkan Patriark setengah dewa. Semuanya berdiri di sampingnya, tangan mereka menyelip ke seberang. Lengan saat mereka membungkuk dan tergores. Sudah, kegembiraannya membangun.
Namun, setelah beberapa saat, dia ragu-ragu. Untuk memiliki sesuatu yang luar biasa seperti ini hanya jatuh dari langit ke pangkuannya tampak agak aneh. Pada saat yang sama, ia berpikir bahwa tidak baik terlihat terlalu bersemangat. Karena itu, dia berdeham dan dengan ragu berkata, "Yah, masalahnya adalah..." Namun, sebelum dia bisa mengatakan hal lain, bayi perempuan itu menyela. "Aku tidak bisa bangun terlalu lama sebelum perlu tidur lagi. Katakan jawabanmu pada saat aku bangun berikutnya." Kemudian suaranya menghilang menjadi tidak berarti. Hah? Terkejut, dia memanggil pikirannya beberapa kali lagi, tetapi tidak mendapat jawaban. Sambil menggelengkan kepalanya, dia sampai pada kesimpulan bahwa bayi perempuan itu benar-benar jatuh pingsan lagi. Dia terlalu cepat pingsan. Aku bahkan belum selesai berbicara. Pada saat ini, hatinya gatal karena antisipasi. Nasib baik yang ditawarkan bayi perempuan itu terlalu menarik. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Bayi perempuan itu terlalu lemah, jadi dia harus menunggu sampai waktu berikutnya dia bangun sebelum melanjutkan untuk membahas masalah ini. Sambil mendesah, dia mencoba mencari tahu apakah gadis itu sengaja tertidur tepat pada saat itu. Setelah menganalisis sedikit masalah, dia tidak bisa memastikan, jadi dia mulai berpikir tentang apa yang akan dia katakan saat dia bisa berbicara dengannya lagi. Pada hari-hari berikutnya, ia terus terlihat bosan, tetapi kebenarannya adalah dengan memikirkan topik baru ini, ia harus banyak memikirkan. 10 hari berlalu dalam sekejap. Bai Xiaochun menunggu dan menunggu, tetapi bayi perempuan itu tidak pernah bangun. Itu mencapai titik di mana dia sangat ingin hal itu terjadi sehingga rasanya seperti semut berbaris di jantungnya siang dan malam. Pada saat yang sama, ia sudah terbiasa dengan kehidupan di utara. Dia mengikuti semua aturan, tidak meninggalkan Cloud Order, meramu pil, atau menyerap energi surga dan bumi di daerah tersebut. Karena dia berperilaku baik, orang utara, sementara mereka masih tidak menyukainya, juga tidak bisa menemukan apapun untuk dikeluhkan. Tapi dia masih diawasi dengan ketat. Bahkan 6 dewa sesekali akan mengawasi dia. Murid yang tak terhitung jumlahnya di Cloud Order akan berbicara tentang dia, dan bahkan kadang-kadang tertawa dingin ketika mereka melihat kediamannya dari jauh. Bai Xiaochun memiliki reputasi sebagai benar-benar agresif, tetapi sekarang dia ada di sini di utara, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Kamu tahu, rasanya luar biasa bisa menggertak dewa seperti ini. Petik 2 titik titik. Deva, di sini di utara, dia tidak bisa melakukan apapun. Kalian harus melihatnya ketika dia ditempatkan di tempatnya. Itu lucu. Petik 2 titik titik. Kamu tahu, aku pernah mendengar cerita tentang Bai Xiaochun sebelumnya. Seharusnya, ia menyebabkan bencana kemanapun ia pergi. Aku selalu menganggap dia semacam monster manusia super, tapi aku kira itu hanya berlebihan. Petik 2 titik titik. Bicara seperti ini melayang sepanjang waktu. Meskipun Bai Xiaochun tidak tertarik untuk mendengarkannya, akal ilahi yang tajam membuatnya hampir mustahil untuk tidak melakukannya. Ini keterlaluan. Aku tidak percaya mereka begitu sarkastik meskipun aku bersikap sendiri. Semakin dia mendengar, semakin marah dia. Lebih jauh lagi, mengingat bayi perempuan itu tidak akan bangun, akhirnya ada titik di mana waktu tampaknya melambat menjadi merangkak yang menyakitkan. Sudah cukup. Aku tidak peduli jika aku tidak memiliki kebebasan, aku harus bekerja pada kultivasi aku. Bai Xiaochun tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang yang benar-benar berkultivasi. Tetapi sekarang setelah dia berada di utara, dia benar-benar mulai merindukannya. Lagi pula, setiap kali dia berada di pengasingan berlatih kultivasi, hampir seperti tertidur. Waktu akan berlalu sangat cepat. Darah kematianku membutuhkan kekuatan hidup, tetapi aku tidak memiliki akses ke sumber daya kultivasi apapun, dan aku tidak bisa membawa kerangka emas yang kutemukan ke tempat terbuka. Sun Moon Fast Sky Incantation aku membutuhkan energi dari surga dan bumi, tetapi orang utara tidak akan membiarkan aku menyerap apapun. Itu adalah situasi yang benar-benar membuat frustrasi, seperti siklus tak berguna yang tak berujung. Tidak peduli ide apa yang dia pikirkan, tidak ada yang tampak masuk akal.
Harus ada cara untuk menghindari perjanjian 3 poin dan mencari cara untuk bekerja pada kultivasinya. Beberapa hari kemudian, dia mendongak, rambut acak-acakan dan mata merah, namun bersinar dengan cahaya terang. Memukul pahanya, dia tertawa keras. Aku, Bai Xiaochun, seorang jenius lengkap. Hahaha, tidak akan membiarkan aku meninggalkan Cloud Order. Baik, aku tidak akan. Tidak akan membiarkan aku menyerap energi surga dan bumi. Baik, aku tidak akan. Tidak akan membiarkan aku meramu pil. Baik, aku tidak akan. Aku selalu bisa menjual pil obat. Petik 2 titik titik. Dia sudah mulai bersemangat melihat prospek menjual beberapa pil obat untuk mendapatkan batu roh. Kemudian, dia bisa menggunakan batu roh untuk bekerja pada Sun Moon Fast Sky Incantation. Sejauh seberapa cepat dia bisa maju, itu semua akan turun ke berapa banyak batu roh yang bisa dia dapatkan. Pil obat biasa tidak akan mudah dijual. Namun, aku memiliki 2 jenis pil yang pasti akan berhasil. Dengan itu, ia dengan bersemangat menamparkan tasnya untuk menghasilkan 2 botol pil obat. Menatap mereka, matanya mulai menyala dengan gairah dan kebanggaan. Semua orang membutuhkan pil afrodisiak sesekali. Dan begitu kamu mengkonsumsi pil kebon fantasi, kamu tidak akan pernah ingin kembali. Sambil mendesah, ia merenung bahwa itu adalah hal yang baik ia telah meramu begitu banyak pil obat di waktu luangnya di Starry Sky Dao Polarity Sect. Tanpa tumpukan yang telah dia bangun, dia akan benar-benar berada di jalan buntu di utara. Dia sudah menemukan cara terbaik untuk menjual pil. Jelas, dia tidak bisa hanya menjual kedua jenis ini, jadi karena itu dia akan menambahkan beberapa barang lain juga, dan menjual semuanya bersama-sama. Setelah menyiapkan semuanya, sedikit keraguan mengintai di dalam hatinya. Tapi kemudian pikiran tentang betapa keterlaluannya orang utara itu, mengejek dan mengejeknya terus-menerus. Dan kemudian ada perselisihan darah antara sekolah Frigid dan 9 sekte petir 9 langit. Pada saat itu, dia mengertakkan gigi. Kalian memaksa aku untuk melakukan ini. Gumamnya, bergegas keluar pintu. Begitu dia keluar di tempat terbuka, tatapan orang utara yang tak terhitung jumlahnya mengunci padanya, tatapan ejekan dan ejekan. Seperti yang banyak dari mereka katakan secara terbuka, ini adalah pertama kalinya mereka bisa menggertak dewa secara terbuka, dan itu adalah sesuatu yang banyak dari mereka datang untuk menikmatinya. Karena mereka memiliki persetujuan diam-diam dari patriarki dewa mereka, tidak ada murid yang khawatir tentang konsekuensi apapun. Namun, pada titik ini, Bai Xiaochun tidak peduli. Bahkan, semakin banyak orang yang memperhatikannya, semakin baik. Setelah berputar-putar sedikit untuk memastikan banyak orang memperhatikannya, dia memilih lapangan umum di dekat tempat orang-orang di Cloud Order berkumpul untuk uji coba dengan api. Di dalam alun-alun ada 9 gerbang yang mengarah ke 9 alam saku misterius. Itu sangat mirip dengan sekte polaritas langit berbintang di mana murid-murid yang pergi ke alam saku akan diberi peringkat sesuai dengan kinerja mereka. Sebagai hasilnya, itu adalah pusat kompetisi besar bagi para murid. Setelah menemukan lokasi yang cocok, dia duduk, membentangkan kain putih di depannya, dan mulai mengeluarkan barang-barang dari tasnya. Di depannya di atas kain putih, dia mengatur item ajaib, pil obat, dan item acak lainnya. Saat ini, dia tidak menjual pil afrodisiak atau pil fantasi. Setelah mengatur semuanya dengan benar, dia menunggu pelanggan. Tindakannya telah mengumpulkan cukup banyak perhatian, dan tak lama kemudian, para murid menuju untuk melihat apa yang terjadi. Ketika mereka melakukannya, rahang turun, dan banyak dari mereka mulai tertawa secara terbuka. Dia mendirikan kios penjual. Deva Perkasa sedang menjual barang di jalan. Hahaha, sepertinya kita benar-benar membuatnya gila. Dia tidak bisa pergi, tidak bisa membuat pil, dan tidak bisa berlatih kultivasi. Sekarang dia tidak punya pilihan selain menjual barang acak di jalan. Petik 2 titik titik. Para kultivator di lapangan umum bukan satu-satunya yang memperhatikan dan mulai mengolok-olok. Bahkan para dewa di peti mati hitam menyadarinya, dan mengirimkan aliran indera ilahi untuk diamati.
Bab 959, Perjanjian 4 titik. Namun, para dewa tidak punya waktu untuk benar-benar mengawasi Bai Xiaochun setiap jam setiap hari. Dan mengingat perjanjian 3 poin yang ada, tidak masalah seberapa kuat Bai Xiaochun. Dia tidak akan bisa berbuat banyak. Setengah bulan lagi berlalu. Setiap hari, Bai Xiaochun akan mendirikan kios penjualnya, dan meskipun dia tidak melakukan banyak bisnis, dia bekerja sekeras yang dia bisa untuk menarik para murid utara. Memberikan deskripsi yang keras tentang berbagai barang ajaib dan pil obat yang dia tawarkan untuk penjualan. Pada suatu hari ketika dia yakin bahwa tidak ada dewa ilahi yang mengawasinya, dia mencondongkan tubuh ke depan kepada seorang lelaki kekar yang sedang memeriksa pil obat-obatannya. "Hei, men," katanya pelan, "aku punya beberapa pil obat khusus di sini. Ingin melihatnya." Petik 2 titik titik. Ini adalah kunjungan ketiga pria kekar itu, dan Bai Xiaochun telah mengamatinya dengan cermat. Hanya setelah mengkonfirmasi bahwa dia tidak tampak curiga bahwa dia akhirnya memutuskan untuk mengajukan tawaran kepadanya. "Pil obat apa?" pria itu bertanya, langsung berjaga-jaga. Dengan penuh gaya, Bai Xiaochun menghasilkan pil fantasi. Aura unik yang terpancar dari pil menyebabkan mata pria kekar itu melebar. Mata berkilauan, dia meraihnya. Bahkan tidak peduli untuk bertanya berapa harganya, dia melemparkan Bai Xiaochun batu roh, lalu berjalan pergi. Satu batu roh untuk satu pil kebon fantasi bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya produksi. Jelas, pria kekar itu merasa Bai Xiaochun beruntung hanya karena bisa menjual barang-barang di utara. Sebenarnya, sikap itu lazim di antara hampir semua orang utara. Mata Bai Xiaochun menyipit saat dia melihat ke bawah pada satu batu roh. Namun, dia tidak keberatan. Dia hanya duduk di sana, sesekali menjajakan dagangannya kepada orang yang lewat. Seiring berjalannya waktu, ia akan mengidentifikasi murid-murid yang dianggapnya dapat dipercaya, dan akan menawarkan kepada mereka afrodisiak atau fantasy pills. Sama bermusuhannya dengan orang utara ini, aku masih memperlakukan mereka dengan cara yang sangat bermoral. Aku hanya menjual pil afrodisiak kepada para murid wanita, dan bukan kepada para pria. Adapun pil fantasi, mereka hanya pergi ke murid laki-laki, bukan perempuan. Petik 2 titik titik. Dia menghela nafas ketika menyadari bahwa kelemahan terbesarnya adalah seberapa baik dan jujur dirinya. Bahkan ketika dia menggelengkan kepalanya, seorang pembudidaya wanita kekar dan ganas muncul di depannya. "Apakah ada pembudidaya laki-laki yang kamu sukai?" tanyanya. "Yang kamu butuhkan hanyalah satu pil afrodisiak, dan ia akan menjadi pil kamu selamanya." Ketika wanita itu mengambil pil afrodisiak, jari-jarinya yang sangat gemuk hampir menghancurkannya, membuat Bai Xiaochun setengah mati. Meraih tangannya untuk menghentikannya agar tidak patah, dia berkata, "Kamu tidak bisa menghancurkannya di sini." "Ai, mungkin pil ini bukan untukmu." Petik 2 titik titik. Kultivator perempuan segera melemparkan sekantong batu roh, berbalik, dan bergegas pergi. Bai Xiaochun menatap kaget sebelum menyingkirkan batu roh. Segera, ia mulai menjual uncaring pills, yang merupakan produk sampingan dari eksperimennya dengan buah-buahan yang tidak peduli di Starry Sky Dao Polarity Sect. "Pernahkah kamu mendengar pil afrodisiak aku?" "Jangan khawatir, ini penawarnya. Jika kamu meminum pil yang tidak peduli, itu akan membuat kamu aman dari efek pil afrodisiak." Petik 2 titik titik. Dengar. Cloud Ordermu memiliki banyak pembudidaya betina yang sangat tangguh, dan hampir semuanya datang untuk membeli pil afrodisiak dari aku. Hanya, berhati-hatilah di luar sana. Petik 2 titik titik. Dia sangat berhati-hati dengan siapa dia menjual 3 pil yang berbeda, dan hanya akan memilih dari pelanggan tetap yang dia perhatikan dengan seksama. Karena itu, pil tidak menyebabkan keributan besar di sekte. Namun, perlahan tapi pasti, mereka mulai membuat jalan keluar ke sekte. Hampir setiap orang yang membeli pil kebon fantasi akan kembali beberapa hari kemudian, terpesona dan bersemangat, berharap untuk membeli lebih banyak. Tentu saja, setiap kali mereka kembali, Bai Xiaochun menagih lebih dari yang terakhir kali. Dia juga memastikan untuk menjelaskan kelemahan pil. Lagi pula,
Sebagai apoteker, ia memiliki kewajiban untuk bertindak secara moral, dan dengan demikian, tidak akan menahan belas kasihan, bahkan dari orang utara. Aku tidak bisa mengendalikan hal-hal aneh dan tidak dapat dijelaskan yang selalu terjadi selama proses meramu. Namun, ketika datang ke pil yang sudah selesai, aku benar-benar harus memberitahu pelanggan aku apa yang harus diwaspadai. Bai Xiaochun sepenuhnya yakin bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dia melakukan hal yang sama dengan pil afrodisiak dan pil tanpa perawatan, yang perlahan-lahan menjadi lebih populer. Hampir mengejutkan betapa banyak pembudidaya menginginkan pil seperti itu. Pil afrodisiak merangsang perilaku naluriah, sedangkan pil fantasi memenuhi impian seseorang. Adapun untuk uncaring pills, mereka menetralkan pils afrodisiak, dan pada saat yang sama, juga berfungsi untuk meniadakan efek dari fantasy pills. Karena itu, uncaring pills sebenarnya terjual sedikit lebih baik daripada dua lainnya. Tak lama kemudian, para pembudidaya di Cloud Order menyadari bahwa pil afrodisiak dan pil fantasi hampir seperti racun dalam hal seberapa kejamnya mereka. Namun, masih ada beberapa orang yang tidak yakin, dan akhirnya mencapai keadaan di mana mereka hampir kecanduan, dan akan membelinya dengan cara apapun yang mungkin, bahkan secara diam-diam. Ada beberapa Grandmaster Dao of Medicine di Cloud Order yang berhasil mendapatkan pil untuk meneliti mereka. Salah satunya adalah Ouyang De, yang dianggap sebagai nenek moyang apoteker terbaik di Cloud Order. Dengan demikian, dia menjadi lebih memahami pil fantasi dan pil afrodisiak lebih baik daripada orang lain. Bahkan sebelum Bai Xiaochun datang ke utara, aku ingin memiliki kesempatan untuk meneliti beberapa pil obatnya. Akhirnya, kesempatanku telah tiba. Terkekeh dingin, dia melihat pil kebon fantasi yang bertumpu di telapak tangannya. Mari kita lihat apakah pil kebon buruk ini benar-benar bekerja. Mempertimbangkan keterampilannya dengan pil obat. Penelitiannya telah membawanya ke kesimpulan bahwa tidak ada sesuatu yang khusus tentang pil. Satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran adalah dengan mencobanya secara pribadi. Meskipun dia yakin dengan dao obatnya sendiri, dia juga telah memperoleh pil pengasuhan. Untuk berjaga-jaga kalau sesuatu yang tidak terduga terjadi. Segera setelah dia memasukkan pil kebon fantasi ke dalam mulutnya, pil itu meleleh, dan sebuah getaran melewatinya. Dia menutup matanya, dan tiba-tiba merasa seperti sedang melayang. Adapun pil tak bermasalah di tangannya, cengkeramannya kendur, dan jatuh ke samping. 3 hari kemudian, matanya terbuka. Dia dipenuhi keringat, dan ekspresinya kosong untuk waktu yang sangat lama sebelum dia bergumam, aku mencapai dao aku dan menjadi abadi. Hal yang sama terjadi pada banyak kultivator di Cloud Order. Hampir setiap orang yang mengkonsumsi pil kebon akan sepenuhnya mengabaikan penawarnya, dan sebaliknya akan menikmati pengalaman yang absurd dan indah yang mereka alami. Segera, pil fantasi mengungguli pil afrodisiak dalam hal penjualan. Bahkan, pil fantasi menjadi seperti badai pembuatan bir yang tumbuh semakin besar di Cloud Order. Semakin banyak murid yang diam-diam membelinya. Akhirnya, itu mencapai titik di mana semuanya berada di tempat terbuka. Ouyang De bahkan pergi dan membeli persediaan fantasy pills yang besar, semuanya dalam satu kesempatan. Keuntungan Bai Xiaochun meningkat pesat. Sangat mengasyikkan, dia segera mencapai titik di mana dia bisa mengolah Sun Moon Fast Sky Incantation. Namun, dia juga sadar bahwa masalah menjual pil tidak bisa dirahasiakan terlalu lama. Tidak akan lama sebelum para dewa menangkap masalah ini. Dan itulah yang terjadi. Penjualan pil fantasi telah melewati atap. Hampir setiap orang yang mencoba kecanduan. Dalam setengah bulan yang singkat, hampir semua murid Cloud Order jatuh cinta pada fantasy pills. Itu mencapai titik di mana ada terlalu banyak orang yang terlibat, dan segera, kecelakaan mulai terjadi. Beberapa murid tidak dapat mengendalikan diri setelah mengkonsumsi pil, dan akan mengabaikan instruksi Bai Xiaochun untuk selalu tinggal di gua abadi mereka ketika berada di bawah pengaruh. Terbang, 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 aku burung yang perkasa. Hahaha, hahaha, aku akhirnya menjadi dewa. Petik 2 titik titik. Pukul aku. Ayo, lakukan, pukul aku. Para dewa akhirnya memperhatikan apa yang sedang terjadi.
Perilaku gila beberapa murid menyebabkan penyelidikan, dan kebenaran terungkap. Dalam waktu kurang dari sebulan, hampir semua murid di Cloud Order telah mulai mengonsumsi pil fantasi secara teratur. Itu adalah masalah besar, dan para Dewa Utara segera marah. Mereka dengan cepat mengeluarkan perintah bahwa pil fantasi dilarang di sekte, dan siapapun yang mengkonsumsi satu akan diusir. Para murid awalnya khawatir, tetapi ketika mereka terbangun dari lamunan mereka dan mulai menyusun potongan-potongan teka-teki, mereka datang mencari Bai Xiaochun. Betapa tidak tahu malunya kamu, Bai Xiaochun. Kamu menipu kita untuk meminum fantasy pill. Petik 2 titik titik. Betul, ini semua karena Bai Xiaochun. Sialan, kembalikan batu roh aku. Petik 2 titik titik. Dia menyuruhku minum pil. Jika bukan karena dia, aku tidak akan pernah mencobanya. Sialan pil fantasi itu. Petik 2 titik titik. Beberapa orang takut, dan yang lain menyesal menghabiskan batu roh mereka pada pil fantasi. Untuk alasan lain juga, semua orang mulai menyalahkan Bai Xiaochun. Bahkan ketika gerombolan yang marah terbentuk, kembar Master Cloud Lightnings, Feng Chen, dan para dewa lainnya datang ke Cloud Order. Kamu melanggar perjanjian, Bai Xiaochun. Jerit Feng Chen. Apakah kamu memiliki keinginan mati atau sesuatu? Ledakan terdengar ketika kemampuan ilahi yang kuat menghantam ke kediaman Bai Xiaochun, mengirimnya tersandung ke tempat terbuka. Aku melanggar perjanjian. Teriak Bai Xiaochun dengan marah, akhirnya senang bisa melepaskan sedikit uap. Oh benarkah? Katakan, Feng Chen, bagian mana dari perjanjian 3 poin yang aku langgar? Apakah aku meninggalkan Cloud Order? Apakah aku membuat pil? Apakah aku menyerap energi surga dan bumi dari utara? Poin mana dalam perjanjian yang aku langgar? Iya. Ayolah, katakan padaku, kamu, kata Feng Chen, menunjuk Bai Xiaochun. Namun, setelah sekian lama, dia menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Seperti yang dikatakan Bai Xiaochun, dia tidak melanggar aturan yang diatur dalam perjanjian 3 poin. Si kembar Master Cloud Lightning sangat marah, namun, tidak punya cara untuk melampiaskan kemarahan mereka. Bai Xiaochun melirik para dewa, yang semuanya berdiri di sana tidak dapat mengatakan satu hal pun, kemudian melihat sekeliling pada para murid Cloud Order, matanya berbinar. Dan bagaimana dengan kalian semua? Biarkan aku bertanya kepada kamu, apakah aku benar-benar memaksa kamu untuk membeli pil aku? Bukankah aku sudah memberitahumu tentang semua konsekuensi yang mungkin terjadi? Bukankah aku menawarkan untuk menjual penawarnya kepadamu? Bukankah aku mengingatkanmu untuk berhati-hati di mana kamu mengkonsumsi pil? Apakah kamu terlalu terbiasa menindas aku atau sesuatu? Apakah kamu lupa bahwa aku Bai Xiaochun? Aku juga dewa, ingat. Kalian orang utara selalu mendorong sesuatu terlalu jauh. Bai Xiaochun akhirnya melepaskan semua rasa frustrasi yang telah menumpuk selama beberapa bulan terakhir. Suaranya bergema seperti guntur ketika versi besar wajahnya muncul di atas, menyulut ketakutan ke dalam hati semua murid. Di saat kebuntuan itu, suara Patriark Dewa tiba-tiba bergema keluar dari peti mati kristal yang tinggi. Selanjutnya, tidak ada perjanjian 3 poin. Sebaliknya, kita akan memiliki perjanjian 4 poin. Bai Xiaochun tidak diizinkan menjual apapun di utara. Jika dia melanggar aturan ini, dia akan segera dipenjara di penjara petir. Petik 2 titik titik. Bab 960, aku masih bisa menanam bunga. Bersamaan dengan kata-kata leluhur dewa-dewa datang kekuatan yang kuat yang menyebar melalui langit dan mengusir wajah besar Bai Xiaochun. Sebagai tanggapan, Bai Xiaochun mendengus dan terhuyung mundur beberapa langkah. Aura terhuyung-huyung tidak stabil, dia menatap peti mati kristal yang tinggi di atas. Sementara itu, Feng Chen, Master Cloud Lightning kembar, dan para dewa lainnya menatap Bai Xiaochun dengan sedikit senyum di wajah mereka. Para murid di sekitarnya menghela nafas lega. Mereka merasa sangat terguncang oleh Bai Xiaochun beberapa saat yang lalu, tetapi kata-kata Patriark setengah dewa telah mengusir auranya. Sekarang para murid benar-benar pulih, mereka memandang Bai Xiaochun dengan ekspresi kebencian.
Meskipun sebagian besar dari mereka diam-diam akan mengambil lebih banyak pil fantasi jika mereka bisa, sekarang para dewa dan dewa hadir. Satu-satunya hal yang berani mereka lakukan adalah menunjukkan kebencian yang tak tertahankan terhadap Bai Xiaochun. Sekarang kamu di utara, tidak masalah bahwa kamu adalah dewa. Itulah yang dipikirkan sebagian besar orang. Dalam hal perjanjian 3 poin memiliki ketentuan keempat ditambahkan ke dalamnya, itu menunjukkan bahwa masalah dengan pil obat telah berakhir. Fakta bahwa Bai Xiaochun masih terbatas pada Cloud Order dan tidak bisa membuat pil obat membuat semua orang merasa sangat senang. Fudge, pikirnya. Suatu hari, aku akan memastikan orang-orang utara ini berkeringat ketika berada di depanku. Ketika amarahnya meningkat, dia tidak bisa tidak memikirkan tentang harta dunia yang disebutkan bayi perempuan itu. Meskipun dia pernah berada di pagar sebelumnya, pikirannya sekarang sebagian besar dibuat. Akan tetapi, pada saat ini, ia tidak memiliki hal lain untuk dilakukan selain menggunakan batu rohnya untuk mulai melakukan sedikit kultivasi. Mereka tidak akan bertahan terlalu lama, tetapi dia kehabisan pilihan lain. Karena itu, ia mulai bekerja membudidayakan. 10 hari berlalu, tetapi bahkan setelah banyak pemikiran selama waktu itu, dia tidak punya ide tentang bagaimana keluar dari kebuntuan baru ini. Pada saat itu, bayi perempuan itu terbangun untuk ketiga kalinya. Bahkan ketika dia sedang mengerjakan Sun Moon Fast Sky Incantation, suaranya bergema pelan di kepalanya. Apakah kamu sudah membuat keputusan? Mengambil napas dalam-dalam, dia mengertakkan gigi dan berbicara ke dalam pikirannya. Ada beberapa hal yang ingin aku katakan. Pertama-tama, izinkan aku menunjukkan bahwa semua ini sangat mendadak. Aku merasa sulit untuk percaya bahwa kamu berencana untuk memberikan aku keberuntungan ini dan membiarkan aku menjadi tuanmu. Kamu harus memiliki tujuan lain yang sedang kamu upayakan. Namun, mengingat dari mana kamu berasal, aku kira aku tidak punya pilihan selain mempercayai kamu. Ngomong-ngomong, aku ingin tahu mengapa sebenarnya surga menginginkanmu mati. Kamu tidak pernah menjelaskannya. Hal lain. Patriark Spirit Stream menyebut kamu roh sejati, dan mengatakan bahwa misi Sekte Stream Roh adalah untuk membuat kamu tetap aman. Tapi aku bukan dia. Misi aku adalah untuk menjaga Sekte Penangkal Sungai aman, menjaga teman-teman aku aman, dan menjaga diri aku tetap aman. Jika kamu memiliki beberapa tujuan lain yang sedang kamu upayakan, jangan gunakan aku untuk mendapatkannya. Jika kamu mencoba sesuatu seperti itu, maka izinkan aku memberitahu kamu, kamu akan membawa banyak masalah pada diri kamu sendiri. Dan itu akan berarti masalah bagi aku juga, yang tidak aku inginkan. Lebih buruk lagi, kamu akan mengubah ribuan tahun perlindungan yang diberikan oleh Spirit Stream Sect kepadamu menjadi lelucon yang tidak masuk akal. Ada tekad dalam kata-katanya bahwa dia yakin akan membuat sedikit rasa takut ke dalam hati bayi perempuan itu. Sebenarnya, dia tidak begitu yakin tentang hal-hal yang baru saja dia katakan. Dia hanya tahu bahwa bayi perempuan ini tampak mencurigakan. Karena itu, dia sudah lama datang dengan pidato kecil ini untuk diberikan padanya. Bayi perempuan itu pada awalnya tidak merespons. Setelah waktu yang lama berlalu, dia berkata, kesulitan pada diriku sendiri. Maksud kamu apa? Bai Xiaochun telah mengantisipasi giliran ini dalam percakapan. Dengan mata yang cerah, dia memutuskan untuk benar-benar menakuti bayi perempuan itu, dan berkata, apakah kamu tahu siapa tuanku? Tidak, jawab gadis itu, terdengar sedikit terkejut. Grave Keeper, Bai Xiaochun menjawab secara dramatis. Dia cukup yakin bahwa bayi perempuan itu benar-benar terkejut dengan berita ini. Namun, sebelum dia bisa mengatakan hal lain, dia terus berbicara. Apakah kamu tahu siapa muridku? Sebelum dia bisa menjawab, dia memberikan jawabannya. Kaisar neraka yang memerintah. Bayi perempuan itu jelas terkejut, itu sangat jelas dengan fluktuasi yang bisa dia rasakan. Pada saat itu, dia merasa sangat bangga dengan latar belakang dan statusnya. Tentu saja, sangat mengganggu bahwa, meskipun memiliki kualifikasi seperti itu, dan tidak pernah menggunakan mereka untuk berkeliling orang-orang yang mengintimidasi.
Hal pertama yang terjadi ketika dia datang ke utara adalah bahwa dia akhirnya diintimidasi dengan parah. Karena itu, jika kamu membohongiku, maka kamu akan memiliki musuh, tidak hanya di surga, tetapi di dua orang kuat lainnya. Ancaman dalam kata-katanya sangat jelas. Sebagai tanggapan, bayi perempuan itu diam sejenak. Yang benar adalah bahwa dia memiliki sihir rahasia yang memungkinkannya menilai apakah kata-katanya benar atau tidak, dan karena itu, bahkan tidak perlu mencoba mencari tahu apakah dia jujur. Beberapa saat berlalu. Ketika dia berbicara dalam benaknya lagi, suaranya benar-benar tenang. Aku adalah jiwa yang tidak sempurna dengan ingatan yang tidak lengkap. Hanya dengan menjadi satu dengan benda ajaib itu aku bisa mengingat alasan sebenarnya mengapa surgawi menginginkanku mati. Sejauh kamu menjadi tuanku, anggap itu sebagai perjanjian antara kami berdua, dengan ketentuan utama adalah bahwa kamu harus membunuh surgawi. Aku tidak merahasiakan apapun darimu. Adapun selama ribuan tahun bahwa Sekte Stream Roh telah membuat aku aman, well. Aku tidak akan menggigit tangan yang memberi makan aku. Satu-satunya yang aku inginkan, adalah pembalasan. Petik 2 titik titik. Menanggapi kata-kata bayi perempuan yang diucapkan dengan kuat, mata Bai Xiaochun mulai bersinar dengan tekad. Baiklah, katanya, aku setuju. Aku akan membantu kamu menyatu dengan harta dunia. Sejauh membunuh surgawi, itu harus menunggu sampai basis kultivasi aku cukup tinggi. Selain itu, aku tidak punya permusuhan pribadi dengannya. Sejujurnya, aku tidak yakin bagaimana aku bisa mewujudkannya. Petik 2 titik titik. Kamu akan, kata bayi perempuan itu, suaranya diwarnai dengan senyum yang dalam. Agak terkejut, Bai Xiaochun akan bertanya apa yang dia maksud ketika dia mengganti topik pembicaraan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang harta dunia. Utara adalah rumahku. Kembali ketika itu adalah tempat yang berkembang, Qi dingin di sini adalah hal terbaik di dunia bagi aku. Untuk bergabung dengan harta dunia, aku harus melakukan dua hal. Pertama, sampai ke pintu masuk, yang tidak di sekte itu sendiri, tetapi keluar di dataran es utara. Ketika saatnya tiba, aku dapat memberitahu kamu lokasi spesifik. Petik 2 titik titik. Mata Bai Xiaochun berkedip. Dia selalu suka merencanakan segala sesuatunya secara terperinci sebelum melakukan sesuatu. Dan itu hanya karena betapa buruknya orang utara memperlakukan dia sehingga dia membuat keputusan ini begitu cepat. Yang benar adalah dia masih memiliki beberapa keraguan. Hal utama yang dia ingin tahu tentang, adalah apa yang bayi perempuan maksudkan ketika dia berkata kamu akan. Ada sesuatu tentang kata-katanya yang menurutnya sangat meresahkan. Hal kedua yang harus aku lakukan adalah membuka pintu masuk. Aku membutuhkan tubuh roh aku yang sejati ini untuk bangkit selama 100 napas waktu. Itu sudah cukup bagiku untuk membuka pintu masuk. Untuk mempersiapkan itu, aku ingin kamu mengumpulkan banyak Qi dingin di utara. Bahkan ketika dia berbicara dalam pikirannya, tasnya memegang bergetar. Dia dengan cepat mengirim beberapa perasaan ilahi ke dalam, dan menemukan bahwa daun hijau muncul entah dari mana. Itu melayang dari peti mati, keluar dari tasnya memegang, muncul tepat di depannya. Qi dingin, katanya ragu-ragu. Perjanjian 4 poin menetapkan bahwa dia tidak bisa menyerap energi spiritual langit dan bumi. Tetapi setelah beberapa pemikiran, ia menyadari bahwa Qi dingin mungkin tidak masuk hitungan. Bagaimanapun, energi spiritual datang dari Laut Heavenspan, sedangkan Qi yang dingin secara alami memenuhi semua tanah es di utara. Ketika dia mempertimbangkan hal ini, bayi perempuan itu terus berbicara dalam benaknya. Kumpulkan Qi dingin ke dalam daun itu. Ketika itu menjadi daun es, maka itu berarti ia memiliki Qi dingin yang cukup untuk membuat aku tetap terjaga selama 100 napas waktu. Ketika kamu telah melakukan itu, kita bisa membuka pintu masuk ke harta dunia. Mengenai bagaimana tepatnya kamu mengumpulkan Qi dingin, aku akan menyerahkannya kepada kamu. Pada titik ini, suara bayi perempuan itu terdengar sangat lemah. Jiwa ilahi aku sangat lemah, aku perlu tidur lagi. Setelah kamu membuat daun es itu, kirimkan ke peti mati ini, dan aku akan bangun. Semua harapanku ada pada dirimu. Kamu sendirian sekarang. Dengan itu, aura bayi perempuan menghilang. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali, dan kemudian menghela nafas.
Yang benar adalah bahwa dia berharap usahanya untuk menakuti bayi perempuan itu tidak menyebabkan perselisihan di antara mereka. Seluruh masalah sebenarnya adalah hal yang baik untuknya, dan untuk sekte penangkal sungai. Setelah dia pergi, dia melihat ke daun dan mulai mempertimbangkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bagaimana daun ini menyerap ki dingin? Dia menatap tanah di bawah kakinya. Cloud Order dibangun di atas awan besar, awan yang berisi ki dingin. Setelah berpikir sebentar, dia meletakkan daun itu di tanah, tetapi bahkan setelah menunggu cukup lama, dia tidak melihat ki dingin masuk ke dalamnya. Jika itu bukan untuk perjanjian 4 poin, dia akan memiliki banyak cara untuk mengumpulkan ki yang dia butuhkan. Tapi sekarang, segalanya tidak mudah. Akhirnya, dia menghela nafas dan bersiap untuk memasukkan daun itu ke dalam tasnya. Namun, seperti yang dia lakukan, matanya tiba-tiba melebar ketika dia melihat sesuatu di tasnya memegang yang dia lupa. Itu adalah sebuah benih. Bunga bulan. Aku dapat mencangkokkan daun itu ke bunga bulan. Dia telah menemukan bunga bulan di galeon tulang, dan setelah beberapa penelitian, menyadari bahwa itu tumbuh dengan menyerap ki yang dingin. Perjanjian 4 poin tidak mengatakan apa-apa tentang menanam bunga. Pada titik ini, matanya berbinar kegirangan.